Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Arena edisi Kamis 23 Desember 2021. Jadi tema kita malam hari ini yaitu 25 Desember memperingati hari apa? Karena sudah mendekati harinya ya, makanya kita mengangkat tema 25 Desember ini sebenarnya memperingati hari apa. Jadi dalam The Arena kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang sejarah dari 25 Desember. Kemudian di dalam diskusi kali ini kita akan ada dua pemateri pada hari ini. Ada tentunya Gurunda Zulkifli M. Abbas dan Penatua Triun Slayer. Baik, sebelum kita masuk ke The Arena, saya ingin sedikit memberikan informasi. Jadi insya Allah pada tanggal 25 Desember nanti di Makassar akan diadakan Hari Mu'alaf, acara Hari Mu'alaf yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi peduli mu'alaf yang ada di Sulawesi Selatan. Acaranya sendiri ini akan berlangsung di Masjid Raya Bukit Baruga Antang. Jadi pada Sabtu 25 Desember 2021 mulai pukul 8 sampai 15.00 WITA. Jadi bagi para pemirsa yang ada di Makassar mungkin bisa hadir ke acara tersebut Hari Mu'alaf 25 Desember 2021 dengan tema Mutiara Terpendam. Insya Allah pada acara tersebut akan hadir beberapa Ustadz kondang yang ada di Makassar. Kemudian akan ada beberapa juga saudara mualaf kita yang akan sedikit bercerita tentang kisahnya. Dan tentunya salah satu dari pemateri yang ada di acara ini adalah Gurunda kita Zulkifli M. Abbas. Jadi bagi para pemirsa yang ingin berjumpa langsung dengan Gurunda Zulkifli M. Abbas bisa menghadiri acara ini. Jadi acara ini sendiri diselenggarakan oleh salah satu mitra kami, Arimatea dan Makassar Mualaf Center Indonesia, termasuk salah satu yang mendukung acara ini. Jadi sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin hadir di acara ini di Sabtu tanggal 25 Desember 2021 berlokasi di Masjid Raya Bukit Baruga Antang. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja The Arena malam hari ini. Kita langsung undang kedua narasumber kita, ada Gurunda Suma dan Penatua Triun Slayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Gurunda? Alhamdulillah seperti biasa, tetap ganteng, cakep, manis, dan tentunya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek. Masya Allah. Ya, silakan Adinda. Alhamdulillah masuk suaranya. Iya, kita berjumpa kembali di The Arena yang dirindu-rindukan oleh umat ini, karena Gurunda tentunya yang membawakan dan juga yayasan terbaru yaitu MMCI
serta kajian-kajian menarik lainnya yang selalu diselenggarakan di sini. Masya Allah. Masya Gurunda apa kabar? Allah. Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi tadi Gurunda saya sempat sampaikan tentang acara di tanggal 25 Desember nanti ini. Kalau betul ya Gurunda akan hadir menjadi salah satu pemateri di acara tersebut ya Gurunda. Insya Allah. Kalau Tuhan Masya menghendaki, kita akan hadir. Cuman saya belum terima jadwal nih hari Sabat itu pagi atau siang atau sore. Saya maunya pagi. Soalnya di Oh ya Pak. gunung ada tamu dari komunitas bahasa Inggris. Jadi tadi juga sudah diinfokan Gurunda dari panitia katanya dapat jadwalnya pagi bisa jam 11. Insya Allah. Dan saya dengarkan Baik. kalau nggak salah besok ada yang mau syahadat ya. Diarahkan ke markas katanya. Ya betul Gurunda. Jadi baru-baru ini ada salah satu pengurus masjid di sekitar lokasi kita katanya ada yang ingin di rencana sih mintanya besok. Jadi dia itu seorang adik ya umur 10 tahun. Katanya orang tua dan saudaranya sudah mualaf duluan. Sisa adik ini yang belum. Nah insya Allah Iya. bisa dibantu Gurunda. Mungkin kita bisa mualafkan besok. Insya Allah. Kalau di markas saya upayakan. Kalau di masjid kan ada Baik, Pak Gurunda. Imam, ada panitia masjid yang bisa. Ya betul Gurunda. Baik. Oke kita langsung masuk ke inti acara kita. Jadi temanya pada malam hari ini yaitu 25 Desember itu memperingati hari apa? Nah mungkin di sini para Masih tema itu narasumber rupanya. kita bisa menjelaskan. Ya semakin mendekati harinya kita semakin membahas lebih dalam lagi Gurunda. Baik mungkin bisa dijelaskan sedikit Gurunda sejarah dari 25 Desember ini kenapa sampai bisa diperingati oleh kubu 11 sebagai hari kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya. Saya rasa materi ini sudah berulang kita ulas, namun nggak apa-apa supaya kita semua bisa memahami bahwa terkait dengan 25 Desember itu nantinya akan berubah menjadi hari mu'alaf nasional. Kalau perlu hari mu'alaf sedunia ya, supaya tidak simpang siur adanya informasi tentang kelahiran sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang kemudian sahabat Kristen sebut dengan nama Yesus yang mereka rayakan pada tanggal 25 Desember. Sebenarnya begini, sahabat-sahabat sekalian. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu benar lahirnya tanggal 25 Desember. Nabi Isa loh ya, kedudukannya sebagai Nabi Isa. Maka nggak apa-apa kita peringati dalam hal bersyukur kepada Allah karena telah mengutus sosok Nabi yang mulia kepada Bani Israel. Tapi masalahnya tanggal 25 Desember itu bukan tanggal kelahiran beliau. Itu yang jadi masalah. Nah, kita mengetahui bahwa beberapa saat yang lalu kita sudah mengulas, bahkan semalam juga saya dengan Adinda Yonatan Nandar membahas tentang ini. Saya katakan dengan tegas bahwa sejak tahun 325 atau sekitar tahun 354 Masehi ya, itu tadinya kelahiran Dewa Matahari dari tanggal Januari berubah kemudian ke tanggal 25 Desember yang juga ditengarai oleh teman-teman Kristen merupakan hari kelahiran daripada Tuhan mereka, dan Tuhan mereka itu kemudian mereka sebut dengan sebutan Yesus. Nah,
Kalau data yang ada, yang dilukiskan oleh sejarah dan para ilmuwan ya, terkait dengan prosesi ajaran agama kuno ya, atau ajaran-ajaran yang merupakan keyakinan tertua ya, taruhlah Helenisme atau semacam agama politeisme. Mereka merayakan tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran anak Dewa Mitra atau kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Nah, tindakan ini kemudian mengakibatkan orang-orang Kristen Syria dan juga Armenia itu sempat marah ya. Karena kenapa? Karena yang tadinya tanggal Januari, 6 Januari itu bergeser ke tanggal 25 Desember. Di mana mereka mengetahui bahwa perayaan tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari yang dipercaya oleh bangsa Romawi. Nah, lalu kemudian sekelompok dari sekelompok dari orang yang Kristen ini itu mengakui bahwa ini adalah penyusupan ajaran ke dalam ajaran agama Kristen. Ini adalah penyusupan satu konsep perayaan yang kemudian masuk ke agama mereka yang tadinya memperingati hari kelahiran Yesus Kristus itu 6 Januari, berubah ke 25 Desember karena adanya pengaruh perayaan kelahiran Dewa Mitra atau kelahiran Dewa Matahari. Nah, sahabat-sahabat sekalian, lalu apakah benar ini merupakan suatu gerakan yang terorganisir, bagaimana kemudian ajaran perayaan pagan 25 Desember itu bergulir ya, masuk ke dalam pengajaran agama Kristen. Apakah itu benar? Nah, kalau kita ditanya seperti ini, satu, bahwa memang tanggal 25 Desember itu dirayakan sebagai hari kelahiran Dewa Mitra. Dan itu dirayakan oleh orang-orang Romawi, orang-orang Mesir. Artinya bahwa kalau tidak ada data bahwa Yesus itu akurat lahir tanggal 25 Desember, nah ini sudah nyata bahwa memang meniru-niru perayaan tanggal 25 Desember. Kenapa? Karena memang sejatinya orang-orang yang kemudian mempersembahkan iman mereka atau mengikat iman mereka ke dalam ajaran agama Kristen itu adalah orang-orang yang tadinya menganut ajaran pagan. Mereka bukan Yudaism. Mereka bukan pengikut daripada nabi-nabi. Nah, tanggal 25 Desember itu nyata sebagai hari Natal untuk dua dewa terkemuka pada masa purba. Saya rasa Dinda Slayer juga tahu ini. Pertama, kelahiran Dewa Matahari bangsa Roma yang dikenal dengan perayaan Solis Invictus atau matahari yang tak terkalahkan. Dan yang kedua adalah Dewa Mitras yang merupakan Dewa Matahari kebenaran dan kebijakan. Itu beruntun terus kemudian ajaran-ajaran seperti ini itu kalau mau kita cari benang merahnya sampai kepada sejarah kelahiran Yeshua HaMashiach itu tidak akan sampai ke sana. Artinya bahwa benarlah informasi yang mengatakan bahwa ini perayaan yang belakangan masuk ke dalam pengajaran orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Yang tadinya tidak pernah dirayakan, kemudian tiba-tiba dirayakan. Kenapa? Karena yang menguasai ajaran yang mengaku sebagai pengikut Kristus itu adalah orang-orang Roma, Yunani yang memang sudah menganut ajaran yang sama. Penyembahan terhadap dewa atau penjelmaan dewa menjadi sosok manusia. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kalau diterangkan apakah tanggal 25 Desember itu betul ajaran dari betul kelahiran dari sosok nabi yang datang kepada Bani Israel, saya katakan tidak. Berarti diadopsi dari ajaran pagan. Nah, benar tidaknya biarlah sejarawan yang membuktikan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa di dalam perayaan-perayaan hari besar di tempat kelahiran Yesus yang menjadi sentral daripada sumber kebenaran tentang ajaran yang kemudian mereka klaim sebagai ajaran Yesus,
itu tidak merayakan tanggal 25 Desember sebagai perayaan induk dari ajaran yang pernah diajarkan oleh para nabi. Tapi justru digaungkan di dunia barat. Artinya bahwa adanya pesta 25 Desember dan tutup tahun itu memang bersumber dari kekuatan yang menguasai tanah Yudea dan sekitarnya pada masa itu sampai hari ini. Artinya bahwa kalau di dalam ajaran agama Islam ada yang disebut Maulid, ada yang disebut Idul Adha, ada yang disebut Idul Fitri, itu memang sumbernya nyata dari pengajaran Rasulullah Muhammad SAW, di mana semua orang tahu dia lahirnya tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Dan itu diperingati dengan cara berpuasa, dengan cara bersedekah, dengan cara melakukan hal-hal yang sifatnya amal jariah, amal kebajikan. Dan itu sudah dilakukan oleh generasi pertama. Termasuk Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri melakukan satu prosesi ketika hari kelahiran beliau. Tapi Yesus, prosesi apa yang Yesus pernah lakukan? Lalu kemudian angkatan pertama murid-murid Yesus lakukan apa ketika hari kelahiran Yesus? Itu nggak ada. Nanti belakangan muncul gaungnya ketika agama yang tadinya politeisme, Hellenisme, Stoa, kemudian ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa hilang, mengganti kulit menjadi Kristen, barulah kemudian acara Natal ini muncul. Saya kira begitu untuk sementara, ya. Selebihnya saya serahkan kepada adinda saya, Slayer, untuk melanjutkan. Demikian. Baik, terima kasih Gurunda. Silakan Ari Dream Slayer mungkin ingin menambahkan. Silakan. Iya, syukron waktunya admin dan juga Gurunda kami semua ya. Mengenai pemaparannya itu cukup general ya Ivan Villa. Sekarang zaman digital udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi gitu. Tapi yang menarik begini, ini jangan ini ya, jangan ngambek karena ini faktual, ini adalah sebuah faktual. Enggak cuma cebok dan cara buang air besar duduk, lalu enggak juga pernikahannya, kemudian enggak juga cara berdoa kepada Tuhannya, ternyata hari lahir Tuhannya sendiri semuanya ngambil dari pagan Romawi. Nah itu. Jangan ngambek karena itu kenyataannya begitu. Ceboknya kalian yang pakai tisu itu kan ngambil dari Romawi, Eropa gitu kan. Kemudian pernikahan kalian itu kan ngambilnya juga dari pagan Romawi itu. Kemudian apalagi ya, terus cara berdoa merem-merem ngangkat tangan kanan itu kan cara berdoa kepada Dewi Athena di Romawi sana. Lah sekarang yang terakhir lahir tanggal 25 Desember ternyata ngambil dari pagan Romawi juga, jedor, jangan ngambek, kenyataannya begitu, nggak percaya, mari kita lanjut ke data. Nih datanya ya, kita buka sekarang. Aduh, nah ini nih, ini perhatiin ini datanya. Nah di sini ya udah keluar, kita sekarang ke sini, nah ini ya, ke sini aja dulu. Nah ini. Nah ini. For example, ini dari gsgriffin.com ya. Seorang aktivis dan jurnalis berkulit hitam. Nih, dia berkata begini. For example, December 25th was an important birthday for many human gods. Contoh, Desember 25 ini adalah hari ulang tahun yang penting untuk Tuhan-Tuhannya banyak manusia. Jedor. Pertama kita udah tahu lah Yesus. Nanti kemudian ada lagi Sol Invictus yang tadi Gurunda udah bahas dan ini udah jadi berita yang masyhur. Kemudian nanti ada lagi nih Mitra, Herakles, Dionysus, Tamus, Adonis dan masih banyak yang lahirnya tanggal 25 Desember. Lagi-lagi kelahiran 25 Desember itu tidaklah eksklusif hanya milik Yesus, tapi Tuhan berhala manusia yang lainnya pun lahirnya tanggal 25 Desember. Kata siapa? Kata Griffin. Yang menarik, kadang orang-orang ini ngomong Dewa Matahari itu dirayakan setelah perayaan Yesus. Jadi Dewa Matahari itu ngikutin Yesus. Enggak begitu. Perhatikan di sini ya, Tritungs penghujat. Christ was born on
December 25th doesn't appear in the historical record until the 4th century AD. Jadi kelahiran Yesus di Desember 25 ini tidak pernah muncul dalam catatan sejarah sampai abad keempat. Abad keempat itu berarti tahun berapa? Tahun 300. Sedangkan Sol Invictus sudah dirayakan dari abad ketiga, tahun 274. Jedor, selamat datang di kebenaran. Nah, jadi kalian mesti berbangga dengan Romawi gitu loh. Harus bangga dengan Romawi. Karena banyak keimanan kalian datangnya dari Romawi, bukan datang dari Yahudi gitu ya. Nah, itu sebagai pembuka. Sekarang mengenai 25 Desember, alangkah lebih baiknya ketika kami sudah mengeluarkan data-data, maka banyak dari kalian yang terketuk batinnya dan juga akalnya sehingga memilih hijrah terhadap kebenaran dan juga keselamatan Islam. Maka dari itu gurunda kami dan juga segenap mujahidin Ghazwul Fikr di sini menyarankan dan juga mendeklarasikan bahwasanya 25 Desember itu alangkah lebih baiknya diganti menjadi Hari Mu'alaf Nasional. Takbir. Allahu Akbar. Oh, Allahu Begitu Akbar. lebih baik. Selamat datang di kebenaran. Kita juga udah sedatang nih beberapa tamu punggawa-punggawa kita dalam membantai syubhat dan fitnah ya. Ada Ahi Bang Wan dengan channelnya One Channel dan juga abang kita tercinta Bang Handi Celebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang, gimana nih Bang? 25 Desember Bang. Diganti apa untuk perayaannya apa Bang? Tafadol. Oh saya nih, Ya, silakan, dulu. Bang. Oh, Bang Wan dulu, Bang Wan dulu. Silakan. Bang Wang dulu lah. Bang Wan dulu. Bang Wan. Lah iya ayo. Bang Wang mah kesuwen. Ya udah tuh Bang Handi dulu deh, ayo. Iya. Yang jelas gini ya. Mohon maaf nih guru-guruku di sini tanggal 25 Desember itu. Tanggal 25 ini Desember itu tidak ada dalam Bible. Jadi sederhanakanlah dalam berakidah. Jadi sederhanakanlah. Ya. Kok ada double suara ya? Kok ada double? Gitu aja. Double suara. Nggak apa-apa ya? Nggak terganggu itu ya? Ya, silakan Bang. Udah di Ya. ini Bang. Udah Baik, di-fix. terima kasih. Dalam beragama itu meyakini sesuatu itu disederhanakan saja. Kalau memang di Bible itu nggak ada, ya sudah nggak usah digarang-garang begitu. Nah, sekarang saya perhatikan orang-orang di saudara-saudara kita yang ada di Kristen itu, kalau tidak ada di Bible itu berusaha mencari-cari dan dikombinasi begitu. Akhirnya apa? Membuyarkan segala sesuatunya. Khusus untuk di Indonesia tentang Natal ini 25 Desember ini ada tujuan khusus terselubung di dalamnya. Apa itu ya misionaris itu tadi begitu. Mengajak saudara-saudara kita yang nggak ngerti tentang Natal itu seperti apa, kalau mengucapkannya seperti apa, ini membawa sesuatu bersama mereka begitu. Padahal ini haram hukumnya kalau menurut saya mengucapkan Natal. Kenapa? Natal itu hari lahirnya Tuhan mereka. Nah kalau kita berusaha mengucapkan itu dalam rangka bertoleransi antar umat beragama, itu artinya kita menyetujui bahwa Tuhan lahir. Nah kalau Tuhan lahir berarti ada anak Tuhan, artinya kita ini musyrik. Kan begitu sebenarnya sederhana dalam menyikapi 25 Desember ini. Jadi sekali lagi ya teman-teman di luar sana, siapapun itu, berhentilah mengucapkan Natal, apalagi kita umat muslim. Tidak ada dalam Bible tertulis demikian. Dari mana mereka memperoleh itu? Ya dari asumsi-asumsi mereka. Menghubung-hubungkan lahirnya Yohanes di bulan ini gitu loh. Padahal kalau kita cek dari Lukas 2 nomor 1 sampai nomor 11 itu tidak ada tanggalnya. Hanya malam hari ada gembala, datang 3 malaikat. Terus musim sensus, tidak dapat penginapan, lahir di palungan, malam hari, domba pengembala domba memberitahukan dan seterusnya. Tidak ada tanggal tertulis oleh laporan wartawan Lukas ini. Nah di mana lagi mau mencari tanggal 25 Desember? Kecuali dengan lahirnya pagan-pagan dewa matahari itu.
dengan bersamaan dengan adanya musim semi di sana gitu, winter gitu ya di sana gitu. Untuk itu saya himbau kepada teman-teman siapapun itu, baik dia pejabat maupun dia warga negara yang baik yang beragama Islam, terutama pejabat kita, janganlah masuk gereja untuk memperingati Natal, apalagi mengucapkan Natal itu, karena diikuti oleh masyarakat bawah. Baik kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama, tolong pelajari bahwa tanggal 25 Desember bagi kepercayaan mereka itu lahirnya Yesus Kristus yang dianggap Tuhan. Artinya kalau Anda mengucapkan Natal kepada mereka, artinya menyetujui Tuhan lahir di Lukas 2 ayat 11. Artinya membawa orang-orang di bawah sana menjadi musyrik. Tolong berikan ilmu yang baik kepada saudara-saudara kita yang nggak ngerti apa itu Natal. Makanya saya bangga kepada MMSCI mengangkat topik ini. Semoga saja mencerahkan kepada seluruh saudara-saudara kita yang belum ngerti apa makna Natal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Bang Wan ingin menambahkan, silakan. Silakan Bang Wan. Oke, baik, mungkin ada sedikit gangguan ya dari Bang Wan. Jadi itu tadi beberapa pemaparan dari narasumber kita mengenai 25 Desember. Jadi sangat baik sekali ya tadi dari Bang Handi. Alangkah baiknya memang pemerintah ya sebagai pemimpin kita, sebagai contoh dari kita semua untuk mencontohkan hal yang baik begitu. Karena menurut saya pribadi juga dengan kita ikut mengucapkan berhitung tersebut. Jadi Suaranya putus-putus. Putus-putus kayaknya. Oke, mungkin Bang Wan, silakan Bang Wan. Ada yang mau disampaikan? Monggo Bang Wong piye to? Oke. Bang Wan. Baik. Jadi salah satu data di dalam Al-Qur'anul Karim ya yang sangat keras kemudian peringatannya terhadap pelarangan mengucapkan Natal itu tertuang di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Maidah ayat 73. Di situ diterangkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kenapa kemudian di sini diterangkan tidak ditujukan kepada orang kafir? Kenapa tidak dikatakan kafirlah orang kafir? Tidak ditujukan kepada khusus kepada mereka yang tidak menyembah kepada Allah. Alasannya karena adanya kemudian upaya nantinya yang akan dihadapi oleh umat Islam, kekuatan yang akan mengajak untuk mengucapkan ya hal yang tidak kita sadari ternyata itu bisa membatalkan akidah. Makanya ayat itu penekanannya laqad kafaral ladzina qalu. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan. Artinya tidak merujuk hanya kepada orang kafir. Tidak merujuk kepada orang non-muslim. Tapi juga termasuk kita muslim. Makanya penekanannya itu berulang dikatakan di situ. Laqad kafaral ladzina. Orang-orang yang kemudian berkata, ya, qalu
innallaha thalithu thalatha. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengaku Islam lalu mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan di kota Daud yang kemudian bernama Yesus, ini yang dikena terhadap dalil ini. Maka Allah mengatakan bahwa pada diri Allah itu untuk orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang melanggar akidah, yang kemudian mereka dicap sebagai orang kafir, kata Allah, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Jadi Allah persiapkan siksaan. Jadi kita anggap biasa pengucapan yang kita anggap biasa, hanya sekedar mengucapkan selamat kok, supaya kita dianggap toleransi. Tapi secara tidak langsung, di situ ibarat kata seperti yang saya analogikan beberapa saat yang lalu, ibarat kata saya memiliki anak nih, Bang Suma punya anak, lahir, kemudian antum semua mengucapkan selamat terhadap saya. Artinya secara tidak langsung, Anda memahami, Anda mengetahui bahwa Bang Suma itu memiliki anak. Sehingga ucapan selamat ditujukan kepada saya. Selamat ya Bang Suma atas kelahiran anaknya. Artinya Anda mengakui anak saya lahir. Anda mengakui bahwa saya punya anak. Nah sama seperti itu. Makanya Allah itu mengancam. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Kenapa dia terkena di sini? Karena di situ dikatakan thalithu thalatha. Satu di antara tiga. Nah, siapa yang kita maksud daripada selamat di sini? Kepada oknum mana? Kemudian kita ucapkan selamat ini kepada teman-teman Kristen. Apa rupanya di sana? Ternyata teman Kristen itu lagi memperingati hari lahirnya Tuhan pribadi kedua. Kena enggak di sini ayatnya? Kena. Karena Yesus itu diakui. Kena banget. Ya, benar Bang. Benar. Karena Yesus diakui adalah pribadi kedua dari tiga pribadi Tuhan. Nah, inilah yang kena terhadap ayat ini. Laqad kafaral ladzina qalu. Tidak hanya orang non-muslim, Pak. Kita juga yang muslim kena hukumannya. Ya. Padahal Allah sudah menerangkan wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Itu akidah kita. Tapi oleh karena kita ikut terhadap apa yang kemudian mereka inginkan, ya maka ini yang dikena oleh ancaman Allah bahwa sesungguhnya mereka akan ditimpa asap yang pedih. Nah, apa untungnya coba? Hanya untuk mendapatkan jempol, hanya untuk dikatakan oh ya, benar mereka ini toleransi dan seterusnya. Mau dianggap hebat. Apa bedanya dengan mereka yang ke gereja, ceramah di sana? Apa bedanya dengan mereka yang datang ke sana menyanyikan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kasidah? Apa bedanya dengan mereka yang kemudian masuk ke dalam gereja memberikan sebuah wejangan-wejangan, wah kita adalah saudara kita ini dan itu? Apa bedanya dengan kita yang mengucapkan sekedar selamat Natal? Tidak ada bedanya. Kena juga kepada hukum ini. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Bukan berarti nanti kita berkata bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Bukan. Bukan hanya merujuk kepada Allah itu adalah salah satu dari yang tiga. Tapi ketika kita mengatakan selamat atas lahirnya Tuhan anak, itu artinya bahwa kita sudah mengakui Allah itu punya anak. Meski secara akidah kita tidak mengakui secara langsung. Tetapi itu sudah jatuh kepada hukum. Membatalkan kemudian syahadat. Itu jelas itu. Makanya dikatakan, saya ulang, laqad kafaral ladina. Orang-orang, bukan hanya kepada orang kafir aja. Tapi ditujukan kepada siapapun yang kemudian ada oknum yang ditengarai pribadi ketiga atau pribadi kedua daripada sang pencipta alam semesta. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Saya kira begitu sahabat, silakan ditambahkan. Makasih. Bang Juma. Silakan. Bang Juma bisa Bang, direspon nggak nih? Ya, Bang Juma, bisa nggak direspon atas nama toleransi? Ya, bisa nggak sih
atas nama toleransi ini dengan biar kita ini seakan-akan toleransi antar umat beragama, kita mengucapkan Natal itu, bukankah ini pertukaran akidah? Bisa dijelaskan nggak Banyuma kalau atas nama toleransi kita mengucapkan demikian? Iya. Jadi begini Bang, kita ini negara hukum. Ya, substansi daripada negara hukum itu adalah diantaranya kisi-kisi pengajarannya meliputi hukum di mana kita saling menghargai satu sama lain. Nah, penghargaan ini disebut sebagai penegakan di dalam ajaran agama Islam ketika kita mampu kemudian memisahkan antara hak dan batil, antara keajaran Islam dan ajaran non-Islam. Yang dimaksud toleransi di dalam pengajaran agama Islam itu adalah mencakup segala aspek di dalam hubungan kita terhadap agama lain dalam hal sosial. Di dalam hal keyakinan tidak boleh. Tidak boleh. Karena berbeda antara keyakinan sahabat Kristen dengan kita. Sekarang begini logikanya. Ketika orang-orang Kristen, sahabat-sahabat Kristen itu bersyahadat, gugurkah kekristenan mereka? Tidak. Mereka bersyahadat, gugurkah kekristenan mereka? Tidak. Mereka kemudian masuk ke masjid sekalipun untuk sholat bersama dengan kita. Apakah kekristenannya gugur? Tidak. Tetap aja mereka Kristen ketika mereka tidak melakukan itu dengan iman. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui Yesus itu adalah utusan Allah, dan Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini. Kalau mereka hanya masuk ke masjid ibadah, sholat, mereka hanya bersyahadat, gugur kekristenan? Tidak. Kalau itu hanya dianggap sebagai sebuah prosesi. Tidak. Bagaimana dengan Islam? Oh, Islam jangan main-main, Pak. Islam itu diatur sedemikian rupa. Gak boleh main-main dalam ajaran agama Islam itu. Makanya Islam itu berat. Karena dia diatur oleh akidah yang kuat, ya, yang syarat dengan ajaran mentauhidkan kepada Allah. Makanya ada yang disebut ilmu ma'rifat. Lalu kemudian ada yang disebut syariat. Jadi tidak sama seperti teman-teman Kristen. Boleh mereka bersyahadat 1000 kali dalam sehari, boleh. Tapi ke gereja bisa aja. Apakah itu pelanggaran? Tidak. Bagi agama mereka? Tidak. Tapi kalau Islam gimana? Nggak boleh main-main. Jangankan hal tentang akidah. Orang bercanda saja. Aku talak kau. Jatuh talak, Pak. Ini Islam. Apalagi berkaitan dengan hal ini. Jadi terkait dengan toleransi, nggak boleh tawar-menawar tentang agama. Justru kalau kita kalau kita memahami toleransi itu, justru kita tidak boleh melanggar daripada butir-butir apa yang kemudian tertuang di dalam pondasi iman kita. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi bercerai-berai di sini artinya apa? Satu konsep kita di dalam memegang tali agama Allah. Gak boleh. Kita harus mengajarkan kepada sahabat Kristen untuk bisa kemudian lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Aku tidak akan mungkin menyembah apa yang kamu sembah. Karena itulah kemudian toleransi di dalam ajaran agama Islam itu adalah tidak boleh mencampur adukkan tentang keyakinan. Kita boleh sama, duduk bersama, bercanda bersama. Kita boleh melakukan apapun secara bersama. Tapi dalam hal akidah, ya kita harus saling menghargai satu sama lain. Saya di kantor ketika waktu gereja ya, ibadah, saya jalan hari Ahad, saya peringatkan sama teman saya. Ya, teman-teman yang tahu saya di Makassar, saya peringatkan, pasti dengar mereka ini. Pada saat mereka waktu ibadah, Bang, ini sudah waktu ibadah, Bang. Mampir dulu di gereja gitu. Mampir. Saya duduk di samping gereja minum kopi. Begitu juga teman-teman saya. Bang Suma ini hari Jumat kan? Ya, mampir ke masjid ya. Baik, Bang. Saya nunggu di samping masjid. Mamping. Demi Allah itu terjadi dalam kehidupan saya. Toleransi, Pak. Toleransi. Jangan berarti, oh toleransi, selamat ini. Oh nggak bisa. Itu melanggar itu. Mencari jempol dari sesama makhluk
tapi mendatangkan murka Allah. Saya kira begitu, Bang. Batasan toleransi itu jelas bahwa kita tidak boleh melanggar kaidah-kaidah yang ada di dalam agama kita. Demikian juga sebaliknya, kita tidak boleh kemudian melanggar kaidah yang diatur oleh agama sahabat-sahabat. Saya seumur-umur menjadi seorang kristolog, saya tidak pernah memaksakan orang Kristen itu kemudian bersyahadat. Bahkan orang yang datang kepada saya bersyahadat, sebelumnya pasti saya tatar dulu. Ini minggu Ahad kemarin saya katakan kepada sahabat-sahabat, insya Allah hari Jumat itu ada yang mau bersyahadat. Tapi saya pending dulu, saya pelajari lagi. Jangan-jangan syahadatnya itu betul-betul tidak mantap gitu. Karena saya belajar dari kejadian-kejadian kemarin, ada yang bersyahadat ternyata itu karena ada sesuatu yang diinginkan di dalam ajaran agama Islam. Ada sesuatu yang diinginkan di Islam maksudnya. Oh, dia mau bersyahadat ternyata karena begini dan bangun. Sekarang itu harus selektif, nggak boleh asal syahadat aja, nggak bisa. Harus betul-betul ini benar karena Islam dia masuk, bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena tahta dan seterusnya. Saya alamin, banyak saya alami itu. Sehingga apa yang terjadi? Ada yang mengaku anak pastor, ada yang mengaku ini, ternyata ujung-ujungnya fulus. Ada yang kayak begitu, makanya sekarang tadi barusan sebelum saya live itu saya hubungi lagi yang mau bersyahadat. Ya. Bagaimana? Apakah kamu yakin mau syahadatkan besok atau mau ikut syahadat di hari Mu'alaf Nasional? Nah, ini belum dijawab. Karena besok itu ada yang ditawarkan kita mau bersyahadat seperti yang diterangkan tadi sama MC. Saya kira begitu Bang Handi sementara. Silakan sahabat-sahabat yang lain tuh ditambahkan. Terima kasih. Baik, silakan sahabat yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Ini juga ada ahli akidah Islam nih, Tafadol, akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak ya dari kawan-kawan kita ya, saudara kita ya, yang mengatakan kalau tidak mengucapkan selamat perayaan itu tidak toleransi. Begini, toleransi itu ada batasannya ya. Toleransi itu ada batasan. Toleransi itu yang bagaimana? Kita menghormati ibadah mereka, ya. Kita jangan ganggu ibadah mereka. Itu toleransi. Ya, banyak saudara-saudara kita ya, umat Islam yang awam, mereka tuh bersolawat di gereja. Ini sudah toleransi yang kebablasan. Ya, toleransi itu ibaratkan seperti begini. Ini rumahmu, ini rumahku. Ya, ini istriku dan ini istrimu. Jangan kau tidur di rumahku, jangan kau tidur sama istriku. Begitulah toleransi. Ada batasannya. Inilah ini toleransi yang kebablasan, yang seperti ini. Yang viral video itu ya bersolawat di hari Natalan di dalam gereja. Toleransi nggak seperti itu. Ya, di Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana kita bertoleransi dengan baik dengan mereka. Selagi mereka tidak mengganggu kamu, jangan ganggu mereka. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, dalam aturan berperang, jangan hancurkan rumah ibadah mereka. Jangan ganggu tokoh agama-agama mereka yang tidak ingin ada peperangan. Jangan ganggu istri-istri mereka, jangan ganggu anak-anak mereka. Nah, jadi toleransi itu sudah diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan belum pernah saya menemukan dalam Al-Quran dan hadis, ya, memperbolehkan mengucapkan selamat perayaan orang-orang kafir. Makanya si Abu Janda itu menantang kita di dalam Al-Quran maupun hadis melarang ucapan selamat perayaan itu. Sudah ditunjukkan dalil, saya tunjukkan dalil sama dia. Dibantahnya lagi. Dibilangnya saya cocok logi. Giliran saya mau nantang dia dialog sama saya, dia kagak berani. Nah, jadi orang-orang yang sebenarnya saudara-saudara kita
Kristen ini tidak mengharapkan tidak mengharapkan dari kita mengucapkan selamat perayaan mereka. Tapi orang-orang munafik ini yang terlalu memaksa untuk mengucapkan selamat perayaan mereka supaya dianggap toleransi. Tidak seperti itu toleransi. Nah, jadi seperti itu dari saya. Silakan yang lain. Baik, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan lagi. Jadi di backstage kita ini sudah ada sahabat kita juga dari Kristen, Carol, yang ingin menyampaikan tanggapannya tentang 25 Desember. Silakan, Pak Carol. Baik, terima kasih. Nah, jelas semoga apa yang saya katakan ini ya. Oh ya, sudah kelihatan lingkaran di seputar avatar saya. Baik, seputar tanggal 25 Desember. Ya, menjelang 25 Desember, asal mula perayaan Natal kembali diungkit. Ada yang menyatakan itu berasal dari tahun sekitar 300-an. Itulah hari perayaan kelahiran Dewa Matahari. Ada yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen lebih awal sudah menunjukkan bahwa kelahiran Yesus Kristus sudah diperingati sebelum tahun 300-an tersebut. Jika kelahiran Yesus adalah penggeser atau pengganti peringatan kelahiran Dewa Matahari, maka itu sebuah proses demitologisasi. Maka bagus juga sih. Tapi jika kelahiran Yesus sudah diperingati sebelum perayaan Dewa Matahari, maka kelahiran itu sebenarnya bisa ditelusuri secara biblis dan sumber-sumber atau dokumen-dokumen seputaran Bible ya. Saya mohon maaf tak mampu menyajikan data yang seabrek itu di sini dan saat ini. Yang jelas peringatan Yesus Kristus bagi saya adalah peringatan kelahiran seseorang yang kemudian membuat, ini saya garis bawahi dan saya buat huruf tebal, seseorang yang kemudian membuat silih dosa dengan korban hewan tidak lagi dilakukan. Akan tetapi saudara-saudari saksi-saksi Yehova tidak, bahkan mereka melarang peringatan kelahiran Yesus Kristus. Mereka memperingati malam sebelum Yesus diserahkan untuk hukuman mati. Saya tidak keberatan orang memperingati kelahiran Yesus maupun tidak. Tidak juga saya keberatan mereka yang merayakan tanggal 25 Desember atau yang disebut tadi ya, yang 7 Januari itu. 7 Januari sebagai hari Natal. Atau ada yang merayakan pada pertengahan tahun. Contohnya jemaat GBIA, Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Saya lebih keberatan pada praktek atau cara memperingati kelahiran Yesus dengan jamuan kasih yang praktek tersebut kebanyakan belum sesuai dengan ensiklik Laudato Si artikel 92, di mana terjemahannya berbunyi atau tertulis, setiap kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Ya, demikian penjelasan saya tentang tanggal 25. Dan tentunya saya tidak, secara pribadi sesudah mendengarkan penjelasan-penjelasan, saya tidak meminta untuk turut diucapkan selamat Natal ya. Meskipun secara prinsip saya tetap bisa, meskipun juga dengan proses yang lumayan panjang, maka saya pun bisa mengungkapkan ucapan selamat pada bulan Juli nanti. Tahun ini dirayakan bulan Juli dan tahun 2022 nanti jatuh juga pada bulan Juli, tanggalnya yang berbeda. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Carol. Mungkin ada sahabat di sini yang ingin menanggapi pernyataan dari Bang Carol tadi, silakan, atau mungkin ingin menambahkan, silakan. Iya, Kalau jadi saya- untuk apa ya? Aku siapa dulu? Tafadol. Saya 1 menit aja. Kalau saya sih Bang Carol lebih jujur, Bang Carol ya, bahwa di Bible itu nggak ada tanggal 25 Desember, kelar gitu. Memang Jadi yang tidak ada. mengatakan Memang ya tidak udah. ada kan? Ya kalau nggak ada buat apa lagi ada 25 Desember. Jujur aja 25 Desember ya, Tuhan saya nggak lahir di situ. Yang lahir adalah Ada. ini Ada gitu. di data-data lain, di data-data Di mana luar itu? dan di data-data
Ya, Lebih data-data ber, gereja purba. ya Data-data lebih gereja berguna purba. mana Bible daripada data gereja? Yang dipegang yang mana? Tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Karena memang Bible prosesnya penulisannya proses penulisannya kan diilhami, dianggap diilhami. Jadi selain Bible Penulisnya masih ada diilhami. kitab suci lain yang Anda percaya? Bukan kitab suci lain, tetapi Nah, apa itu? data-data di luar gitu. Itu data-data itu bisa dipertanggungjawabkan begitu? Iya, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi seperti yang saya sudah katakan tadi, mohon maaf saya tidak membawanya karena memang Enggak ada. main Menurut banyak sih. Anda, Banyak. lebih kuat mana data itu daripada tulisan Lukas? Itu menunjang Lukas karena kan di situ ada tulisan tentang bukan Ya, tentang gimana bisa tulisan dari menunjang Tawarik Lukas? Itu ya. malam hari loh, itu pengembala mengembalakan dombanya di malam hari bertepatan lahirnya Yesus. Iya iya benar. Ada juga di data-data dari pihak apa sih? Pihak Yahudi juga Yudaisme. Jadi Anda lebih mempercayai data di luar Bible ya? Bukan lebih mempercayai data di luar Bible, tapi data di luar Bible mendukung apa yang tertulis di Lukas gitu. Jadi menurut Anda 25 Desember Tuhan Anda lahir? Tanggal tepatnya tidak ya, tapi seputaran itulah. Jadi Kalau tak begitu, masalah itu. kalau begitu 25 Desember Tuhan Anda Kan nggak ada lahir di tanggal ada itu? juga tanggal 7 Januari kan? Ada tanggal 7 Januari. Iya, ada banyak. Ada yang pertengahan tahun. Hmm. Ada bahkan yang tidak merayakannya. Hmm. Gitu. Baca bro, itu Lukas 28 itu loh. Itu ada domba-domba, pengembala malam hari loh itu. Bertepatan lahirnya Yesus. Mungkinkah Iya, orang mengembala dingin. domba di Tapi malam yang hari? apa sih domba-dombanya bukan domba-domba yang biasa katanya. Itu mah Itu akal-akalan tertulis bro. tulis Janganlah jangan domba. mengakal-akali sesuatu kalau tertulis. Ya beritahulah kepada yang di atas itu loh. Udahlah. Jujur aja 25 Sumbernya kan Desember bukan hanya gitu sumber loh. kekristenan. Sumbernya bukan Mm-mm. cuma sumber kekristenan, sumber Mm-mm. apa juga kan dari Yudaisme juga. Bahwa yang Tahu digembalakan nggak pada bro, waktu itu perayaan pada tanggal 25 Desember itu dimulai pada tahun 2021 oleh Sextus Julius Africanus dan baru diterima secara luas pada abad kelima. Ada 2021 iya tahun berapa? 221 tahun 221 oleh 221. Sextus Julius Africanus. Hmm. Diterima meluas pada abad kelima. Ada berbagai perayaan keagamaan dalam masyarakat non-Kristen pada bulan Desember. Itu loh. Itu kan yang saya sempat sebut tadi proses demitologisasi. Demitologisasi. Gitu. Jadi Anda betul percaya Tuhan Anda lahir, sekali lagi saya bertanya nih. Anda betul percaya Tuhan Anda lahir itu tanggal 25 Desember? Ya tidak sedetil itu, tidak tanggal 25 juga sih. Tapi ya pokoknya saya percaya ada kelahiran ya. Percaya ada Iya pasti kelahiran kita dan percaya semua Yesus pernah lahir di muka bumi gitu loh. Setuju dong? Yesus itu pernah lahir di muka bumi tanpa ayah biologis. Gitu loh. iya, Nah setuju kan? tanggalnya Iya. itu nggak ada Iya. ditulis di Bible. Gitu. Iya. Nah ya Tidak udah, tertulis. artinya tanggal 25 Desember ini nggak bisa dipertanggungjawabkan by Bible. Oke? Deal loh. Oke, oke. Deal aja. Oke, makasih. Silakan Iya, iya. moderator, makasih. Udah deal ini. Makasih. Baik, terima kasih Bang. Mungkin yang lain ingin menanggapi juga, silakan. Jadi untuk para pemirsa juga yang ada di live chat, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini yang menarik. Ternyata saya beberapa baca literatur, referensi, hari raya Natal ini lebih memperingati hari kematiannya Santo Nicholas. Memang di dalam referensi itu Santo Nicholas itu dia mati tanggal 6 Desember, tetapi di beberapa negara Eropa berusaha untuk mundurkan tanggal 25 Desember. Makanya kenapa diperingati hari Natal dan ada Santa Claus itu karena beberapa pengaruh negara-negara Belanda, Amerika, Inggris, tanggal 25 Desember itu ternyata musim
gugur kalau nggak salah ya saat itu. Ini referensi yang saya temukan berbahasa Inggris. Artinya kesimpulannya 25 Desember itu tidak menyatakan sebagai hari kelahirannya Yesus Kristus, tetapi lebih memperingati hari kematiannya Santo Nikolas. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kisler ingin menambahkan, silakan. Ya, Jadi jadi untuk pemirsa, kalau misalnya di dalam apa ya, di dalam Tritung situ mau Yesusnya lahir tanggal 7 September juga ya yang penting ada inilah, ada aktivitas aja gitu sebenarnya. Karena apa ya? Ini ibadah ini ngadi-ngadi semua sebenarnya, ke gereja 25 Desember gitu kan, terus perpuluhan. Itu semua kan buat apa gitu? Dalil-dalilnya kagak ada, kagak jelas. Terus dosa juga udah ditebus gitu. Jadi buat apa lagi ibadah kan gitu ya. Jadi ini mereka cuma ngisi waktu luang aja dalam kehidupan sebenarnya. Nah, kemudian kalau misalnya siapa namanya? Counternya si Abu Janda ini ya itulah pertanyaan balik dari Bang Handi. Kalau misalnya di Al-Qur'an tidak ada mana larangan Natal, ya di Biblos mana? Mana gitu tanggal 25 Desember lahirnya gitu kan. Karena muslim itu simpel, apa yang tertulis kami imani, apa yang tidak tertulis itu musyrik, bidat gitu loh ya. Jadi untuk Abu Janda dan juga muslim-muslim fasik lainnya, kalau misalnya ingin bertoleransi dengan cara kalian silahkan, kami hanya menyampaikan gitu. Kami nggak akan apa ya, kami nggak akan wah kafir, wah kalian mesti di penjara, nggak gitu. Kami cuma menyampaikan ini loh yang benernya begini gitu. Karena dalam Islam Hablum minan nas itu diatur juga bagaimana kita bersikap terhadap hari rayanya orang-orang yang kufar gitu loh. Kalau misalnya kita nganggep Natal ini ya biasa aja, ya kalian berarti masih kurang ilmunya, karena Natal itu artinya kan ada Tuhan yang lahir. Terus kalian mengucapkan selamat pada Tuhan yang lahir ini gitu. Ini sama aja kayak ada orang membunuh, ada orang membunuh orang lain, terus kalian menyelamati orang tersebut, selamat membunuh ya, kan lucu gitu. Sesuatu yang salah dalam logika Islam malah kalian lakukan, itu sih lucunya di situ. Nah terus tadi mengenai si omnivora, ya itulah omnivora. Karena kebetulan aja 25 Desember, jadi dia mengucapkan ya selamat merayakan kayak gitu kan, karena nggak ada masalah juga. Dalam kekristenan itu Ivan Villa perlu dipahami nggak ada masalah sama sekali. Mau Unitarian, mau Tritung, mau modalis, mereka ini saling hujat menghujat, saling hancur menghancurkan. Cuman buat apa gitu? Karena Yesus nggak ada ngurus sampai sana. Serius, nggak ada ngurus sampai sana gitu. Ibadah-ibadahnya, denom-denomnya gitu, hari raya yang nggak ada ngurus sampai sana. 3 tahun cukup buat apa sih 3 tahun? Cukup buat apa coba 3 tahun? Cuma buat tasawuf ala Yahudi gitu doang loh. Untung Islam turun gitu, sehingga dari kita bangun sampai kita tidur kembali udah ada koridor-koridornya. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah, kan gampang. Jadi ya itulah, untuk Ivan Villa sekalian, ingati saja kawan-kawan muslim kita yang lain. Cuma jangan dipaksakan juga, karena gimana ya, sesuatu yang berlebihan itu jadinya jelek juga ke kita. Jadi ada kayak gini loh, toxic positivity. Nah gitu, bahasa jakselnya gitu. Kita maunya apa, mengingatkan untuk kebaikan, cuma karena berlebihan mengingatkan, jadinya malah jelek ke kita juga. Begitu. Dan untuk tritungs, kalau kalian merayakan silahkan. Cuman jangan ngemis-ngemis muslim mesti ngucapin, apa maksudnya coba. Ntar kalau kita paksa balik kalian syahadat, bingung sendiri, ya nggak? Coba. Bingung sendiri kalian kalau kita paksa kalian syahadat. Oh nggak pas dong. Kan kalau Natal ya harusnya selamat Idul Fitri gitu. Lah, selamat Idul Fitri. Selamat apa? Selamat Maulid. Ya Maulid jelas tanggalnya. Kalian ngucapin nggak ngucapin ya tanggalnya jelas ada gitu. Sehingga kalau misalnya diucapin ya kebenaran sudah. Lah ini kalian tanggalnya belum jelas terus minta maksa-maksa kita ngucapin, kan lucu gitu. Ibarat kalian nunjuk di sana ada
ada keledai. Terus kita lihat keledainya nggak ada. Tapi kalian maksa kita untuk percaya keledai itu ada di sana gitu. Ya kalau nggak ada keledainya jangan dipaksa untuk ada lah gitu loh Tritung. Jadi mohon dibedain, nggak sama gitu. Sehingga kalau misalnya kami mengucapkan, maka ibaratnya sama saja kami meyakini apa yang kalian dustakan gitu. Nah, kalau misalnya kalian menyuruh kami meyakini apa yang kalian kalau misalnya kalian menyuruh kami meyakini apa yang kalian dustakan, maka kami pun bisa memaksa kalian untuk meyakini apa yang kalian dustakan. Nah, bingung kan lu bahasanya? Jadi cocoknya mengajak mengucapkan selamat Natal seimbang dengan mengajak mengucapkan syahadat. Ayolah kita adu lah. Berani nggak kalian? Gitu. Kan kalian paling nanti ada pengakuan iman rasuli lagi gitu kan kalau misalnya udah keceplosan ngucapin syahadat. Cuma ya lucu juga. Pengakuan iman rasuli juga kagak diajarin nama Yesus. Semua yang kalian imani tidak datang dari Yesus. Datangnya dari siapa itu? Dari event-event organizer purba zaman Yunani sana. Jangan ini. Ada Edis nongol tuh Gurunda. Kenapa Edis panas ya? Syukurin. Edis nanti tanggal 25 ada Hari Mualaf Nasional. Kami tunggu ucapannya kepada kami ya. Ini juga udah ada Ukti Rifa Mau TV. Assalamualaikum mujahidah favorit kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nyimak. Iya, Silakan Om, langsung aja mungkin Umi. ingin menambahkan mengenai 25 Desember ini sebenarnya merayakan apa di 25 Desember ini? Silakan. Mungkin Assalamualaikum Unik itu kebuk ya, di mute dulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Hikam Waalaikumsalam official. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Penantua, Silakan. sedikit, iya, boleh nggak ngasih sedikit ini juga masalah Maaf. tanggal 25 Desember ya? Ya. Kalau di lingkungan saya, justru saya itu kecewanya itu lebih ke pemuka-pemuka agama kita, Bang. Kalau di lingkungan saya ya, Ya. jadi malah seolah-olah jadi dari orang-orang yang saya kenal dari tetangga sebelah itu mereka tidak pernah ada ucapan menginginkan kita mengucapkan seperti selamat itulah gitu. Tapi dari ustadz-ustadz yang ada nama atau apa, malah dia yang menyarankan agar terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika, toleransi seperti ini seperti itu. Malah mereka yang membuat sebuah apa ya istilahnya, itu ya, pernyataan bahwa mengucapkan itu nggak apa-apa, nggak akan merusak keimanan kita. Nah dari sini nih ya akhirnya berkembang pemahaman-pemahaman yang boleh mengucapkan hal itu. Sebenarnya kan sebelum-sebelumnya kalau seandainya pemuka-pemuka agama kita yang terkenal itu tidak ikut campur dalam hal ini, tidak ada pernyataan apa-apa, mungkin bagi muslim-muslim yang banyak yang awam pun atau seperti saya itu akan berpikiran oh itu dosa karena kan kita mengikuti kebiasaan suatu kaum gitu. Hanya Iya, saja kalau misalnya demi Bhinneka Tunggal Ika jangan nanggung. Sholatnya pakai bahasa Indonesia aja. nah, kan ada Bang dulu Bang. Jangan Pernah ada nanggung. juga. Iya, jangan nanggung itu. Makanya jadi saya tuh kecewanya malah yang ke orang-orang yang kita yang secara ilmu atau secara keilmuan itu dia lebih banyak ilmunya, banyak hafal kitabnya, lulusan apa gitu. Tapi mereka sendiri yang membuat pernyataan seperti itu gitu. Iya, karena ini ya, ini Gurunda udah paling majleb nih kalau menjelaskan yang begini. Aku Iya. nambahin sedikit, karena begini, perbedaan dari para ulama kita, imamah kita dengan Mujahidin Ghazul Fikr adalah ulama kita tuh kurang paham datang dari mana ini kekristenan. Secara historical proof dan textual proof. Sehingga alangkah baiknya kalau misalnya kita ada obrolan nih antara imam-imam, imamah dan ulama dengan kami yang ada di sini. Gini loh Ustadz, Natal itu datangnya dari sini sehingga kalau misalnya kita ngucapin
padahal kebenaran sudah Allah hidayahkan kepada kita, ini sama saja dengan gitu deh, bahasanya gimana ya, nggak enak. Gitu loh. Itulah yang mesti kita posisikan ya, mesti kita satukan gitu antara keilmuan ulama dan juga keilmuan para kristologi di sini, gitu akhi hikam. Mungkin itu solusi ya, karena tidak semua ulama mengerti hal-hal yang begini gitu. Tafadhol Gurunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Jadi gini, benar apa yang sahabat kita katakan tadi, bahwa kenapa belakangan ini para kristolog itu cenderung membahas tanggal 25 Desember. Apakah ada paksaan dari teman-teman Kristen kemudian untuk kita ucapkan? Tidak. Sasaran kita itu sebenarnya kepada umat Islam yang awam, yang tidak tahu menahu. Ya, disebabkan oleh karena adanya dari tokoh-tokoh kita sendiri yang menganjurkan itu. Padahal kalau saya secara pribadi menerangkan bahwa Al-Quran itu berbicara mengenai konsep ketuhanan di luar daripada tauhid. Lalu seruan, ya, laqad kafaral ladina. Kan kalau itu disajikan dalam ajaran agama Islam internalnya kita, buat apa? Toh kita umat Islam tidak ada yang mengakui itu. Karena itulah kemudian seruannya ya harus kita sampaikan di luar. Nah, tokoh-tokoh agama kita itu sangat kecil yang kemudian memperhatikan hal ini. Sehingga mereka itu hanya berfokus konsentrasinya terhadap umat. Tanpa mereka itu mengetahui secara meluas bahwa di luar sana banyak orang yang ingin kemudian Islam awam itu murtad. Itu yang pertama. Kedua, Al-Quran sudah menggariskan, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallah ya ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu sudah jelas dalam Al-Quran penggarisannya kayak begitu, bahwa orang munafik itu kemudian datang kepada Islam, mengaku-ngaku sebagai Islam, berbicara mengatasnamakan Islam, tetapi pada hakikatnya dia hanya ingin mendapatkan jempol dari orang lain di luar daripada Islam. Ya. Bahkan mereka itu berani bersumpah, ini adalah sesuatu yang benar, ini adalah sesuatu yang salah, ini adalah sesuatu yang merupakan sebuah cerminan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mereka menjual ayat-ayat Allah demi untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai orang munafik. Nah, itulah tujuan dan fungsi daripada kristolog, meluruskan kemudian tatanan yang sebenarnya tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Bahkan cenderung kita melihat ada yang sudah level ulama yang kemudian memberikan angin segar kepada penghujat-penghujat Allah, penghujat-penghujat Al-Quran, penghujat Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Dia tidak menyadari musuh sudah ada di depan mata gitu loh. Yang dia tahu hidupnya adem-adem. Kenapa? Karena hanya dalam lingkaran Islam mereka putar-putar aja. Hanya di kalangan umat Islam mereka berceramah. Dia tidak pernah merasakan berhubungan kontak langsung, berdialog langsung dengan orang yang memiliki misi untuk memurtadkan umat Islam. Nggak pernah mereka rasakan. Sehingga ketika mereka tampil kemudian mereka mengatakan, biarkan saya maju berhadapan dengan dia. Ya, tidak semua orang yang bisa menghadapi kondisi seperti itu hanya dengan modal pengetahuan terhadap Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena yang dihadapi itu adalah bukan orang yang mau belajar tentang kebenaran, tetapi orang yang memang tahu kebenaran, namun ingkar terhadap kebenaran itu dan menganggap sesuatu yang semu sebagai sebuah kebenaran. Maka lawan daripada itu adalah orang yang sudah tahu seluk-beluk cara kemudian menaklukkan mereka dengan senjata yang mereka punya.
Ini yang kurang dipahami oleh beberapa tokoh di antara tokoh yang ada di Islam itu sendiri. Menerangkan sesuatu yang merupakan sebuah senjata yang bisa menjadi bom waktu bagi umat Islam itu sendiri. Oh, di Ka'bah itu ada gambar, ada lukisan. Lukisannya Nabi Isa, lukisannya Maryam. Ini yang tanda-tanda orang yang tidak memahami. Satu, tanda-tanda orang munafik. Orang-orang yang kayak begini. Karena tidak mungkin sebagai tokoh tidak membaca situasi pergerakan agama lain yang setiap saat ingin menggerus umat Islam agar murtad dari agamanya. Mustahil. Jadi jatuhnya kepada munafik. Ngaku setelah dia salah, oh saya kan masih status belajar. Nenekmu kiper. Status belajar tapi kalau ngomong paling pinter, paling hebat, semua orang salah. Ini yang jatuhnya kepada orang-orang munafik kemudian. Siapa orang munafik itu? Orang munafik itu adalah orang Islam. Orang munafik itu adalah orang Islam itu sendiri. Yang kemudian lebih mengedepankan, mengharapkan jempol dari sesama manusia daripada pencipta alam semesta. Sehingga Al-Quran menggariskan kepada kita, sahabat-sahabat sekalian, bahwa di dalam menjabarkan ajaran agama Islam, kita yang memahami agama, yang memahami tentang kristologi, tidak mesti lalu menggunakan cara-cara yang tidak diinginkan dan tidak dibenarkan oleh Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan yang mau beriman, beriman. Silakan yang kafir kalau mau kafir. Jangan kemudian kita kita campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Gak boleh, jatuhnya kepada kemunafikan. Demikian. Ya, terima kasih Baik, Ustaz silakan. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih. Silakan Bang. Maaf baru kapung ini. Nyimak dulu. Mungkin Bang Dewa mau menambahkan, baru gabung juga mengenai 25 Desember Bang, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatannya. Ini di sini ada Bang Karol juga ya. Betah juga Bang Karol di sini ya. Bahas apa tadi Bang Karol? Bahas apa ente barusan? Bang Karol? Yang jelas tanggal 25 Desember itu hari libur. Nah, biasanya dia bahas susu gitu kan. Kalau masuk bahas susu, nggak nyambung gitu pembahasannya. Susu itu diminum ya. Kalau Dewa nggak boleh. Lu percaya nggak sih, Wak? Lu kalau tanggal 25 Desember lu kemana, Wak? Nggak kemana-mana, di rumah. Nggak, ini tertarik sama Karol aja ini Bang. Biasanya bahas susu gitu kan. Sekarang Bang baik. Kita lanjut. Kemarin kayaknya udah dibahas ya sama Bang Juma ya, mengenai soal toleransi dalam beragama sama nandar. Itu Dewa sendiri luar biasa lah penjelasannya, itu bagus banget gitu kan. Apa yang tidak diajarkan dalam toleransi di dalam ajaran agama Islam, semua kami diajarkan. Dari mulai berdagang, kami diajarkan toleransi berdagang. Beribadah kami diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai kami berperang, kami diajarkan toleransinya oleh Rasulullah SAW. Betapa luar biasa ajaran agama Islam itu. Sampai berperang loh. Sementara apa yang umat sebelah itu ajarkan? No, dalam toleransi tidak ada sama sekali. Kalian menuntut kepada kami ketika 25 Desember kami itu diwajibkan untuk menggunakan atribut-atribut Kristen, ya kan? Topi Sinterklas dan lain sebagainya. Tapi ketika umat muslim melakukan perayaan Idul Fitri ataupun Idul Adha, apa kami menuntut kepada kalian untuk menggunakan peci, baju koko? Tidak. Kalian masih menggunakan baju batik, silakan. Yang masih menggunakan G-string, silakan. Yang menggunakan BH putus, silakan.
terserah, kami tidak ada pemaksaan di dalam ajaran agama Islam. Betapa luar biasa bahasa yang Allah berikan itu. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tetapi tugas kami adalah menyampaikan. Ketika kami sudah menyampaikan, kalian mendustakan, silahkan bawa masing-masing tanggung jawab di akhirat nanti. Kan begitu. Itu toleransi kami. Memang yang paling kami menyedihkan itu, ada umat muslim yang benar-benar munafik. Munafik mengaku sebagai muslim, tetapi ketika takwa mereka dapatkan, tauhid mereka dapatkan, Al-Quran mereka pelajari, tapi mereka campakkan begitu saja. Ngaku muslim, tapi dicampakkan ajaran-ajarannya. Dewa pernah bilang ke Bang Juma pada ketika itu, Dewa memberikan contoh, ketika Bang Juma memeluk seorang anak kandungnya, apakah ketika sudah dipeluk itu akan dicampakkan? Tentu tidak. Pasti akan disayang. Begitupun kita, ketika kita memeluk ajaran agama Islam, kita sayang, kita sayangi, kita lindungi, kita jaga. Itulah pemeluk yang sebenarnya. Nah ini bahkan ketika kita Lebaran, Idul Adha, Dewa punya tetangga Kristen. Apa tidak dibagikan daging kambing? Dewa bagikan daging kambing. Itu bentuk toleransi. Jangan kayak Bang Handi, disuruh bagikan daging kambing, ditukar daging kodok. Nggak boleh Bang Handi kayak gitu. Ya, kasih Kan makanan kodoknya yang dari sehat. lu. Orang yang... Aku juga mau ngomong nih sebentar ya, bahwa kepada owner-owner ya yang mempekerjakan muslim dan muslimah di perusahaan Anda, apalagi yang berada di tempat halayak, di mall dan seterusnya, apabila Anda mewajibkan muslim atau muslimin, muslim atau muslimah memakai ornamen Natal di tempat umum sedangkan dia muslim atau muslimah, kami akan datang membuka itu. Sekali lagi saya ingatkan kepada owner-owner yang mempekerjakan muslim atau muslimah, mewajibkan hal demikian, kami orang pertama yang akan menentang itu. Itu dari saya, makasih. Iya, Bang Slayer, saya boleh nanya fikih nggak ke Bang Zuma atau ke siapa aja tentang 25 Desember ini? Silakan Bang. Kajian kita terkait kristolog, Bang. Ya, iya. betul. Kalau ada masalah fikih yang kemudian antum mau paparkan, silakan nanti kita bahas sama-sama. Tapi boleh. Silakan aja dibawakan materinya. Bang Zuma, masalah 25 Iya. Desember ini kan saya tuh dulu waktu kuliah itu pernah bahas di ekonomi Islam gitu. Kan banyak Iya. diskon tuh, banyak diskon. Banyak diskon perayaan 25 Desember. Nah, ini seandainya muslim-muslim itu menyikapinya dengan kegembiraan, menggunakan momen 25 Desember ini untuk mendapatkan diskon yang sekian banyak, itu bagaimana Bang Zuma secara fikih kontemporer? Jadi kalau mengenai diskon itu ya perlu sahabat pahami, itu tidak ada hubungannya kemudian dengan perayaan Natal, dalam hal ini akidah umat Islam. Ya. Tidak ada hubungannya, karena hal jual beli, Al-Quran pun telah menggariskan innamal bai'u antarading. Jual beli itu sah, suka sama suka. Artinya kalau terkait kemudian ada perayaan Natal, kemudian diskon, itu tidak ada masalah dengan akidah. Yang salah ketika ada perayaan Natal, kemudian ada diskon, orang kita datang ke sebuah swalayan atau tokoh mengambil baju tanpa beli. Itu yang masalah. Iya. Berarti Iya. secara fikihnya boleh-boleh aja ya? Iya, boleh-boleh aja. Karena sejatinya orang yang menjual itu kan sudah meng-up harga. Kan begitu. Betul. Yang masalah itu kalau datang ke semua mall, ownernya adalah Kristen, mengatakan kalau Anda memakai ornamen Natal ini, Anda kena diskon. Nah, ini yang masalah. Anu loh. Itu masalah itu. Ini loh, Bro. Ya, pertanyaan yang bagus, Bang. Pertanyaan yang bagus. Iya, soalnya saya pernah bahas ini pas lagi di kuliah dulu masalah ekonomi, di ekonomi syariah gitu, Bang.
Cuma dari dosen saya ini dia ngambil menyikapinya kalau seandainya keraguannya itu sangat-sangat ragu, itu kan ada Natal dan Tahun Baru, anggap aja itu diskon Tahun Baru katanya. Tapi itu kan pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri sih belum ketemu dalilnya apa waktu itu, cuma itu aja sih. Jadi kalau saya pribadi ya, saya tidak berani membuat sebuah hukum yang Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah buat. Setuju. Karena ketika saya mengatakan itu nggak boleh, sementara agama saya tidak mengajarkan itu, kata Rasulullah, silakan Anda mencari agama di luar daripada agamaku. Silakan Anda mencari nabi selain daripada aku. Karena Anda membuat sebuah hukum yang tidak pernah aku ajarkan. Ya, lain cerita kalau misalnya ada data atau ada dalil penguatnya yang membolehkan. Terkait dengan hal ini, kalau yang dijual belikan itu adalah ada unsur haramnya seperti makanan, ada unsur haramnya, itu yang tidak boleh. Tapi jatuhnya kepada syariat hukum yang berbeda, bukan karena diskonnya, tetapi karena sat daripada benda yang kita beli itu lah yang haram. Ya, saya kira begitu, sahabatku. Ya. Ya, makasih Bang Sunga. Sama-sama. Ya. Udah silakan Bang. Teman yang lain mungkin ada tambahkan. Saya kasih ke yang lain dulu. Ya, baik, silakan sahabat yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Juma dan kawan-kawan, saya tertarik ya. Ternyata tanggal 25 Desember ini, setelah saya baca referensi di beberapa artikel, lebih mengedepankan Santo Nikolas. Jadi Santo Nikolas ini dianggap seperti Sinterklas. Jadi inti pada Yesus lahir itu sepertinya malah kurang. Malah lebih banyak pada hiburan terkait masalah Santa Claus yang tadi dibicarakan oleh teman-teman tentang yang hiburan di Arab itu ada diskotik, di Arab Saudi ada diskotik hiburannya, benar nggak? Yang bisa pakai bikini di Arab Saudi itu, benar nggak? Di mana? Di mana itu tempatnya? Ya Arab Saudi lah. Iya, apa tempatnya, apa namanya? Ya di Mekah itu. Ya cupis lagi. Cuma kau baca berita nggak Juma? Nanti ku kirim Juma. Ya di mana? Bertanya bawa di sini. Ini Septi ini ayo dengar bacot. Hand sedang terguncang hari ini. Ya lu bawa datanya. Coba lu kalau orangnya. Kenapa sih jadi orang Kristen kamu pinter gitu? Iya, kenapa orang Islam itu bangga jadi begoder? Kata sang debater itu. Apa itu begoder? Ya bego. Apa itu? Oh ya, siapa yang bego? Aduh. Yang bego siapa? Itu bego. Sang debater yang ngomong gitu. Yang bego dayang-dayangnya Juma. Woi, dengerin dulu. Jadi Yang bego itu tidak ada di Bible tanggal 25 Desember. Lu peringati 25 Desember, itu yang bego, Bu. Itu namanya lu bego, itu kan jelas ada teratur. Otak kau aja yang nggak nyampai. Mana di Bible kan udah jelas. Mana di Bible tanggal 25 Desember mana? Woi, mana kau ditunggu Desember di Bible? Woi, mana? Mana? Itu kan ada sejarahnya, kawan. Jangan tergesa kau, yang jelas di Arab kiblat di Bible mana tanggal 25 Desember? Woi, di mana? Ini kamu berisik ini. Gimana itu ceritanya? Belum selesai. Bang Slayer, saya jawab berisik kenapa? Boleh nggak? Ini dari Kominfo. Aku cuma pesan buat diturunkan aja orang ini. Juma ini banyak pembohong orang Juma ini. Saudi diskotik itu hoax itu dari Kominfo. Host diturunkan aja ini orang ini ngaco, diturunkan. Ngaco. Pembohong segala umat. Bacot. Dari Arab diturunkan apa dari Kominfo. Diskotik yang di Katanya Arab mau Saudi. masuk di rum bom. Tahu-taunya dia takut. Oh, sini diturunkan aja orang ini nggak berilmu, ngaco. Kali-kali saya belum selesai bicara langsung disela sama si Oten. Saya lanjutkan lagi dulu ya, Bang Andi Salebas dan Ustadz Juma dan kawan-kawan. Ternyata setelah baca referensi beberapa artikel yang saya baca dari beberapa sejarah, memang lebih mengedepankan Santa Claus-nya dibandingkan Yesusnya. Ternyata yang mereka angkat ini lebih kepada Sinterklas.
bagaimana Natal itu pemberian kado-kado untuk anak-anak biar bahagia, kemudian ada acara makan-makan, minum, dan belanja dan seterusnya. Sehingga nilai ruh pada konsep teologi keyesusannya itu menurut saya hilang gitu kan. Sepertinya diganti dengan acara yang lebih kepada hiburan semata. Beberapa referensi yang saya baca memang dalam berbahasa Inggris lebih ke di mana lebih ditekankan kepada Santa Claus. Santa Claus ini ada Santo Nicholas yang sebetulnya dirayakan tanggal 6 Desember. Kemudian beberapa negara menggeser menjadi 25 Desember di musim dingin. Tetapi beberapa negara juga malah banyak yang melarang gitu hari Natal. Ada dari Cekoslovakia gitu kan, ada yang dari Brazil dan sebagainya. Karena ada persoalan-persoalan yang menjadi lebih kepada semacam kehidupan ya semacam kemewahan dan sebagainya lah, pemberian kado. Bagi yang tidak memiliki dana, mungkin mereka akan berbeda dengan yang memiliki dana. Nah, mungkin itu gambaran tambahan saya aja teman-teman Muslim. Artinya kesimpulan dari saya 25 Desember ini bukan memperingati Yesus, tapi lebih memperingati Santo Nicholas. Terima kasih Ustaz Juma, mungkin bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih deh semuanya. Oke, yang lain silakan ditambahkan. Sahabat yang lain, mungkin Bang Ali Dosti yang baru bergabung, mungkin ingin ikut menambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat bahas masalah mengucapkan salam itu ya, terkait perayaan Natal. Sekarang seumpama mengucapkan assalamualaikum tapi ke non-muslim, taruhlah ke kafir gitu, gimana? Boleh enggak? Dia enggak boleh, Bang. Sebelum mengucapkan sesuatu harus tahu dulu arti ucapan itu dan apa yang ingin kita ucapkan, apa makna yang kita ucapkan. Itu. Kalau nggak tahu ya mending nggak usah ucapkan. Pelajari dulu Natal. Assalamualaikum. Iya, semisal mengucapkan, semisal ketemu orang non muslim, kita tahu kalau dia non muslim, taruhlah kafir gitu. Terus mau ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana? Kalau seumpama nggak ngucapin nggak enak, seumpama. Kalau ngucapin berarti kita mendoakan kepada orang yang Baik, suaranya putus-putus ya Bang. Mungkin bisa diperjelas sahabat yang di sini mengenai pertanyaan dari saudara Ali Dosti tadi mengenai mengucapkan salam ke Kristen. Gitu. Halo, Bang Andi, boleh saya nambahin dikit? Boleh Bang ya. Makasih Bang. Lanjut, Bang. Aku pernah baca hadis untuk memulai salam dari muslim ke non muslim itu nggak boleh. Cuma ada hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah, jika seandainya ada ahli kitab yang mengucapkan kepadamu salam, maka balaslah dengan wa'alaikum. Itu pernah saya baca hadisnya. Nanti kalau yang tahu ininya mungkin bisa ditambahkan. Tapi kalau ia memulai salam itu juga nggak boleh. Kalau kita yang mulai nggak boleh. Tapi kalau diucapkan salam kepada kita, kita balas dengan wa'alaikum.
Seperti yang pernah saya dengar dari Ustadz saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sahabat yang lain juga ingin menambahkan biar lebih jelas dari pertanyaan Bang Ali Dosti tadi ini, untuk lebih jelas lagi bisa dijawabnya begitu, silakan. Baik, untuk pemirsa juga yang ada di live chat bisa meninggalkan pertanyaannya seputar 25 Desember ini, silakan. Insya Allah akan dijawab oleh para narasumber yang ada di The Arena pada malam hari ini. Baik, silakan sahabat yang lain yang ingin melanjutkan tadi. Bang MMC, saya ini tadi ada live chat tadi di YouTube mau nanya nih, katanya kalau ada umat Muslim yang menjaga gereja pada saat Natal itu bagaimana hukumnya? Apakah itu toleransi atau yang bagaimana? Terima kasih, itu tambahan pertanyaan dari live chat YouTube. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang. Nah, bagaimana nih Gurunda? Mungkin Gurunda ingin lebih memperjelas lagi nih pertanyaan dari pemirsa yang ada di live chat. Gurunda lagi jauh kayaknya itu. Bang, ini di private Jadi chat. saya rasa Ya. Ya. Bang Omnivora katanya mau diskusi tentang Natal tuh Bang. Nggak ada yang balas chatnya di private chat. Oh iya. Tadi muncul sih tapi seger-seger. Bang Kero bisa disampaikan langsung. Apa ke seger-seger? Silakan Bang, mungkin mau didiskusikan di sini yang ada di private chat tadi. Mungkin saya sedikit menanggapi ya, kalau ada yang memberikan ucapan orang bukan Islam lalu memberikan ucapan apalah, Assalamualaikum atau apa, selamat hari Idul Fitri, selamat hari raya ketupat, selamat apa lagi ya? Oh, yang selamat untuk hari raya pada tanggal barusan 20 berapa Juli ya, 17 Juli mungkin. Tahun depan juga bulan Juli lagi, jatuhnya tanggal yang berbeda. Iya, Idul Adha. Kalau dari sebelumnya saya memang kesulitan mengucapkan selamat Idul Adha karena penghayatannya tentunya ya. Kalau soal Idul Fitri ya hari kemenangan, mirip lah. Kalau menurut saya sih ya, tidak usahlah mengucapkan sesuatu yang Anda nggak ngerti apa arti ucapan itu. Ya, jadi sebelum mengucapkan sesuatu, tuh tahu dulu arti ucapan Anda itu. Jangan sampai salah ucap. Tempatkanlah ucapan pada tempatnya, gitu loh. Artinya adalah mengucapkan sesuatu itu, pahami dulu itu loh. Misalnya mengucapkan Natal, pahami dulu arti Natal, apa? Lahirnya Yesus, lahirnya Tuhan orang Kristen itu. Jadi kalau Anda mengucapkan, Anda menyetujui Tuhan lahir. Tuh, itu bahasa gampangnya. Kedua, kalau seorang Muslim mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada non-Muslim, artinya juga Anda salah tempat. Karena mereka nggak mengenal hal demikian. Yang mereka kenal adalah Salam Aleihim. Jadi jangan menukar sesuatu dengan atas nama toleransi. Ini nggak baik. Itu loh. Itu menurut saya artinya adalah berhati-hatilah dalam bertoleransi. Ini riskan sekali menggerut akidah kita sebagai seorang Muslim. Begitu juga sebaliknya begitu. Nggak usahlah sok-sokan, kami ini kan se-NKRI, sebangsa dan setanah air. Apa salahnya sih saya mengucapkan demikian? Nggak boleh juga Anda seorang Kristen itu. Kenapa baca di ayat Anda itu, apabila ada datang seorang ke rumahmu tidak membawa ajaran ini, jangan kau terima masuk di rumahmu. Jangan mengucapkan salam kepada mereka. Anda dilarang di Bible itu mengucapkan salam bagi yang tidak beragama Kristen, gitu loh. Jadi orang Kristen itu baca Bible-mu dengan baik, baru bertingkah, baru bersosialisasi. Begitu juga umat Islam. Gitu loh bro. Coba buka ayatnya, saya lupa nomor ayatnya berapa gitu. Kalau tidak beragama Kristen jangan terima di rumahmu, apalagi mengucapkan salam. Itu loh. Anda juga dilarang itu. Itu loh. Makasih.
Ya, baik. Ya, dari pernyataan Bang Handi tadi mengatakan kalau mau mengucapkan atau lain-lain harus paham dulu apa yang akan diucapkan ya. Kalau dari saya pribadi ya, pengalaman saya juga paham makna perayaan atau selamat Hari Raya Kurban. Maknanya apa itu saya terima atau saya dapatkan info dari channel Ilmu Akal atau Akal TV atau Agama Akal. Seputar ada kata akal lah di nama channel tersebut. Dan salah satu makna yang dia katakan dalam Idul Adha ialah itulah saat orang melakukan atau orang melucuti lupa sebenarnya, tapi melepaskan melucuti nafsu hewaniyah. Ya, karena ada makna tersebutlah maka saya juga turut mengucapkan hari raya tersebut, meskipun tadi ya Bang Handi menyatakan tentang di Bible ada ayat yang melarang memberikan salam atau mengucapkan. Ya, itu juga memang harus dilihat lagi itu ayat tersebut apa maksudnya, ya dilihat secara lebih luas apa tertulis demikian, mengapa tertulis begitu, apa situasinya, maka ada pernyataan atau tulisan demikian dalam Bible. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Baik, saya tambahkan ya. Saya mendengarkan ada membahas tentang salam, sorry. Ini pertanyaan dari Muslim atau non-Muslim yang tadi ya? Ya Bang Joma, Muslim. tadi saya tambahkan itu, Bang Joma saya tambahkan 2 Yohanes 1 nomor 10 tadi itu. Makasih Bang Joma. Terkait dengan salam. Muslim, Betul. guru dan Muslim. Pertanyaannya tadi boleh diulang? Sorry tadi saya Bang Ali, pertanyaannya. Iya, terkait salam Natal. Bukan. Iya. Salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kepada non Muslim. Oh ya, kalau itu kaidahnya jelas itu Bang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah salam khusus yang diperuntukkan untuk sesama Muslim. Itu loh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah salam yang dikhususkan sesama Muslim. Namun ketika kita kemudian diberi salam, baik siapapun non-Muslim, maka cukup kita menjawabnya waalaikum. Itu kaidah. Nah, di dalam ajaran agama Islam, jangankan kepada non-Muslim, kepada orang yang lagi di toilet aja kita punya kaidah, kita punya aturan untuk mengucapkan salam kepada mereka meskipun dia Muslim. Jadi itu diatur di dalam ajaran agama Islam. Nah, sehingga kalau kita ingin menyapa lebih dulu, silakan aja disapa. Ya, tapi dengan ucapan lain, apa kabar, Pak Bum misalnya, boleh. Tapi tidak serta-merta mungkin kemudian kita di Islam itu diatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak seperti itu. Tapi kalau mereka yang mengucapkan salam, maka ucapkan salam itu dengan ucapan waalaikum. Nah, apakah itu kemudian intoleran? Tidak. Itu syariat. Tak boleh kita campur adukkan, itu syariat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan di hadis riwayat Muslim dan juga di Bukhari, ya, jika seorang ahli kitab Yahudi ataupun Nasara ya memberi salam kepada kalian, maka itu tadi yang saya katakan, maka jawablah dengan ucapan waalaikum. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Saya kira sahabat saya ini tahu, cuman mungkin perlu dijelaskan kepada netizen di luar sana yang masih awam. Jadi kalau misalnya kita berpapasan dengan non-Muslim, ya kita bagaimana memulai berdialog dengan non-Muslim? Kalau di Indonesia ini kan kebanyakan selamat pagi, selamat siang. Kalau kebiasaan saya di kantor itu biasa kalau saya ketemu dengan non-Muslim, saya katakan hai.
Hai Pak Akbar, selamat pagi. Biasa saya ucapkan seperti itu. Atau saya katakan semangat pagi. Tapi saya tidak mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya saja kalau mereka yang mengucapkan salam Assalamualaikum karena sudah terbiasa, saya balas dengan Waalaikum. Begitu Bang. Iya. Ya orang bertanya itu bukan berarti tidak tahu ya, kadang memang ya. Iya. Saya ngerti. Saya juga kadang bertanya. Terkadang begini, Bang. Yang menjadi dilema adalah terkait dengan hukum fikih. Makanya Imam Syafi'i itu berkata, kalau orang terlalu kaku dalam hal fikih, hatinya akan menjadi keras. Namun demikian, jika seorang yang terlalu longgar juga dalam hal hakikat, menjadi goblok, ya kan seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa ya mengucapkan salam yang penting hatinya tidak, atau mungkin sholawatan di gereja yang penting kan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu kelonggaran-kelonggaran semacam ini tidak kemudian kebablasan. Yang terkadang menjadi dilema adalah bagaimana sewaktu seseorang yang muslim dia menjadi penyiar radio, di mana pendengarnya adalah tentunya ada seorang banyak pendengar yang muslim juga yang non muslim. Ini apa? Ya itu apa kemudian enggak salahnya apa-apa. harus iya, maksudnya Enggak begini. apa-apa, Bang. Iya, maksudnya apa-apa beri salam. Iya, maksudnya. Ya, tapi kan juga di situ jelas bahwa pendengaran juga banyak yang non muslim. Apa perlu dipisah untuk yang seakidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk yang tidak seakidah dengan saya selamat siang atau selamat pagi, selamat sore. Terkadang memang hukum-hukum fikih ini pada kondisi tertentu kadang memang jangan terlalu kreatif, Bang. Ya, gimana? Jangan kelewat kreatif. Kalau di Al-Quran itu kan sudah menjelaskan kepada kita wa idza huyyitum bitahiyya ya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Kan itu sangat jelas ya. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu dengan sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi benar yang Abang katakan itu bahwa Islam itu tidak kaku. Ya, tidak kemudian yang muslim selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang muslim selamat pagi. Tidak kayak begitu juga ya. Aturannya ketika kita di depan umum boleh kita mengucapkan untuk sebagai rahmat, sebagai doa. Dan juga perlu dibatasin bahwa pengucapan salam itu tidak serta-merta mutlak pengharaman posisinya, diharamkan, tidak ada kaidah itu. Diharamkan mengucapkan salam kepada non-muslim, tidak ada. Ini hanya berbicara mengenai fikih dalam arti adab. Adab di dalam beragama. Sampai ini diatur oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika orang ahli kitab kemudian mengucapkan salam kepada kita, maka jawab waalaikum. Nah, kena terhadap apa yang kemudian diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86 yang tadi. Bahwa silakan Anda ketika dihormati maka jawablah penghormatan itu. Balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal yang setimpal dengan penghormatan yang diberikan kepada antum. Ini berbicara mengenai salam penghormatan. Ya mungkin begitu sementara. Silakan teman yang lain atau ada materi lain yang terkait dengan materi kita, silakan dilanjut. Ini mumpung viewernya lagi banyak, tentu harus banyak poin-poin yang bermanfaat juga untuk para pemirsa yang seakidah, tentunya lebih-lebih kepada yang lain akidah. Ustadz, Bang Ali, udah masih? Mumpung Ustadz Zuma di sini, enggak nambahkan. Saya mau nanya juga nih masalah Natal ini, Ustadz Zuma. Ustadz Zuma masih di sini? Masih. Masih.
Ustadz, ini saya kan juga tadi gabung nggak dari awal, atau mungkin banyak netizen yang nggak gabung dari awal. Boleh Ustadz, maksudnya untuk mengatakan dalil larangan pengucapan hari raya untuk agama lain dan dampaknya pada iman kita itu apa kita? Ya itu aja sih. Makasih Ustadz Sumba. Gimana Bang? Dalil yang melarang pengucapan selamat Natal ataupun selamat hari raya untuk agama-agama lain selain Islam, dan dampaknya pada akidah iman kita itu apa gitu. Kalau kita mengucapkan itu. Terima kasih Ustaz. Iya. Jadi tadi kita sudah bahas ini ya. Yang pertama Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashaduna zurah wa idza marru bil lagwi wa marru kiramah. Jadi dikatakan di ayat ini bahwa manusia yang tidak memberikan kesaksian palsu, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan diri mereka. Ini saya katakan sekali lagi, ini adalah kaidah. Bagaimana kemudian sifat-sifat utama di dalam kehidupan kita terhadap hubungan kita dengan sesama manusia, ketika kita melihat terkait dengan ketika kita melihat atau menyaksikan perbuatan-perbuatan orang-orang yang tidak ada manfaatnya. Seperti ya termasuk ucapan Natal itu. Apa manfaatnya kemudian terhadap mereka Natal itu? Apakah kemudian Yesus itu lalu kemudian mulia terkait dengan ucapan Natal itu? Atau sebaliknya? Karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan walladzina la yashhaduna zurah. Orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Nah, apa yang dimaksud kesaksian palsu ini? Kita bersaksi bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 dan kita tahu bahwa itu adalah sebuah kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang ada. Sesuatu yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, berarti kita melakukan kesaksian palsu. Kenapa saya katakan palsu? Contoh misalnya, di dalam Lukas 2 nomor 1 sampai nomor 8, Yesus diterangkan lahir di Nazaret. Nah, di Matius 2 nomor 1 diterangkan lahirnya di Bethlehem. Kalau di Lukas lagi-lagi diterangkan lahir pada masa Kaisar Agustus. Sedangkan di Matius lahir pada masa Kaisar Herodes. Artinya kita tahu itu, kita pahami itu, kita ngerti. Lagi-lagi kita mengucapkan sesuatu yang palsu. Al-Quran menggariskan itu. Nah, yang paling keras kemudian itu adalah apa yang dituangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 73 atau 72. 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Nah, kenapa kemudian Al-Quran itu selalu menerangkan ketika berbicara mengenai Nabi Isa terkait apa? Dia hamba Allah, dia memiliki Tuhan dan mengajak kepada Bani Israel menyembah kepada Tuhan. Sehingga muncul ayat ini, laqad kafara alladziina qalu. Kenapa kemudian ditujukan kepada semua orang ucapan ini? Pernyataan Allah dalam Al-Quran ditujukan kepada semua orang, termasuk kita orang Muslim. Laqad kafara alladziina qalu, mau Muslim, mau non-Muslim, ketika dia mengatakan bahwa ya Allah adalah satu dari yang tiga, maka sesungguhnya orang-orang ini masuk ke dalam hukuman sebagai orang yang kafir dan mereka disediakan siksaan yang amat pedih. Coba kita lihat. Diterangkan di ayat Al-Maidah, mohon teman-teman kalau saya salah ayat, apa ayat 72 atau ayat 73. Di situ diterangkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Nah, penjabarannya kemudian bahwa ayat ini juga ditujukan kepada umat Islam, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal mereka sudah tahu. Mereka tahu, mereka paham tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Tahu mereka, tapi tetap juga mengucapkan ucapan yang menyalahi kaidah daripada tauhid. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ketika si Abu Janda mengatakan,
Tunjuk dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kafir orang yang menyatakan ucapan Natal atau dilarang atau haram orang yang mengucapkan Natal. Satu ayat ini sudah menunjukkan data itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalasa. Ketika kamu mengucapkan Natal, maka saya katakan Anda jatuh kepada kekafiran. Karena Anda sudah mengaku itu. Apa penguatnya? Itu tadi, wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Anda tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, tapi di situ saya tidak sedang mengatakan Tuhan itu ada selain daripada Allah. Betul. Tetapi Anda mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan Anda kepada orang yang mentuhankan manusia bernama Yesus. Berarti jatuh kepada ayat yang tadi. Anda melakukan kesaksian palsu. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jatuhnya di situ. Jadi nggak bisa. Karena kemudian ketika saya katakan tidak bisa, wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru, apa yang dijanjikan oleh Allah, minhum, kepada mereka azabun alim. Sangat jelas loh itu. Jadi dijanji oleh Allah akan diberi asap siksaan yang amat pedih terhadap mereka yang kemudian melakukan kesaksian palsu dengan menyatakan selamat atas lahirnya Tuhan di kota Daud bernama Yesus Kristus yang sedang Anda rayakan. Ya, kalau sahabat-sahabat kemudian, oh kan di situ tidak dikatakan tidak boleh mengucapkan Natal. Oh, Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan itu. Al-Quran bahkan tidak menyebutkan tentang siapa orang tua Rasulullah, siapa anaknya, siapa bininya, siapa kemudian pamannya dan seterusnya, tidak disebutkan. Terkait dengan ini juga tidak disebutkan. Tetapi Allah senantiasa ketika menyebut Nabi Isa selalu disebut bin Maryam. Kenapa selalu ada ibunya? Kenapa Al-Quran tidak pernah menerangkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah? Kenapa tidak pernah mengucapkan itu? Allah tidak pernah berfirman dengan membawa-bawa kedua orang tua Rasulullah. Kenapa ketika berbicara mengenai Isa selalu membawa-bawa ibunya? Alasannya karena muncul sekelompok manusia yang menganggap manusia ini adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Maka ikut nama orang tua beliau supaya orang yang menggunakan akal sadar bahwa Yesus yang mereka sembah itu adalah anak manusia, anak dari seorang perempuan bernama Maria atau Maryam. Nah, saya ulang lagi, sahabat-sahabat, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Nah, kita tanya kepada mereka yang mengucapkan ucapan Natal, kamu tahu bahwa Tuhan itu tidak ada Tuhan selain Allah? Tahu mereka, berarti kena kepada ayat ini. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Saran saya, daripada ragu dan tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Itu adalah lebih baik daripada kita mengharapkan sanjungan. Oh iya, benar, orang ini memang baik, dia toleransinya sangat tinggi. Buktinya dia mengucapkan Natal kepada kita dan seterusnya. Buat apa sanjungan dari manusia? Sementara Allah menyimpan dan akan menyajikan siksaan yang amat pedih. Minhum azabun alim. Kepada mereka Allah menjanjikan asap yang amat pedih. Saya kira begitu sementara. Silakan teman yang lain ditambahkan. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan khair Ustaz. Ya, afwan. Kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, berikut ini ada satu pertanyaan dari live. Saya tampilkan dari Zif Taufik. Ustadz, apa boleh orang Islam diundang makan oleh yang merayakan Natal dan tidak ada makanan yang haram di situ? Tafadhal, bagi yang ingin menjawab silakan. Mungkin Gurunda ingin menjawab pertanyaan ini? Ya, sama, kalau ngucapin Natalnya aja dilarang, apalagi ikut di dalam pestanya. Sama. Betul. Sama posisinya itu. Mereka melakukan pesta karena apa? Merayakan ulang tahun Tuhannya. Kita ikut, sama berarti kita ikut merayakan. Tidak ada makanan haram. Walaupun
Apa ketika kita mengucapkan selamat Natal, kita makan babi di situ? Kan tidak. Yang mengucapkan aja nggak boleh, dihukum laqad kafaral ladina, apalagi yang turut di dalam pestanya. Ya, saya bukannya aliran keras ya dalam ajaran agama Islam. Saya hanya memberikan bahwa di Islam itu begitu kaidahnya. Kan boleh besok kita ngopi bareng lagi. Kan boleh cari alasan, mohon maaf, saya nggak bisa keluar rumah hari. Dan orang-orang, teman-teman kita non-muslim sudah sadar kok, udah ngerti kok. Oh, mereka dalam agama mereka itu ada aturannya, nggak boleh ikut merayakan pesta ajaran agama lain. Harusnya kalau kemudian umat Islam sedunia kompak, maka itu akan membuahkan sebuah terapi akal kepada sahabat-sahabat kita. Betapa hebatnya umat Islam itu menjaga syariat agama mereka. Tapi karena kita longgar dalam hal ini, mereka menganggap, wah ternyata di antara mereka juga ustadznya ada juga nih yang pergi ke gereja. Ternyata ini justru akan semakin sulit mereka mendapatkan hidayah. Semakin sulit, kan seakan-akan kita mengiyakan ajaran mereka. Padahal perintahnya, serulah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Sampaikan meski satu ayat tentang kebenaran Islam. Tapi kalau kita berbondong-bondong mengucapkan selamat hari raya, selamat hari Natal dan seterusnya, mereka akan semakin bangga terhadap keyakinannya yang sudah nyata-nyata kita tahu itu salah. Mohon maaf saudaraku, ajaran agama saya memberikan aturan main. Lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda melakukan prosesi agama Anda, kami hargai itu. Kami menjaga ketentraman Anda dalam beribadah. Kami pun demikian. Tapi di luar daripada itu kita adalah saudara, kita adalah sahabat, kita adalah keluarga bahkan. Nah, besok kita ngopi ya, habis Anda merayakan Natalan Anda ya, saya yang traktir. Itu toleransi. Bro, ini di rumah saya lagi pesta Natal, datang dong. Datang. Alasannya nggak ada makan ini, makanan haram, datang. Bukan berarti kita mau memutuskan hubungan. Mengajarkan sahabat kita untuk menghargai, saling menghargai. Bukankah agama kita itu diajarkan untuk saling menghargai? Mereka juga diajarkan untuk menghargai agama orang lain. Yang terjadi kemudian adalah umat Islam tidak ada misi agar mereka mengucapkan Idul Fitri kepada kita. Gak ada sama sekali. Tidak ada disiplin ilmu di dalam Islam atau ada kelompok di dalam Islam yang kemudian menyerukan mereka untuk mengucapkan itu. Gak ada. Contoh misalnya, di kantor saya sendiri, pada saat Idul Fitri, anak-anak disiapkan dana anggaran untuk membeli aksesoris atau pakaian yang notabene-nya berbau Islam, Muslim. Yang non-Muslim saya tanya, kamu kalau mau silakan, kalau tidak nggak apa-apa ya, nggak diperintahkan. Ada juga mereka yang pakai tanpa diperintahkan, mereka berhijab, mereka pakai pakaian koko, yang mana itu adalah cerminan Islam di Indonesia. Ada, tapi kita tidak paksa, karena memang di Islam itu tidak ada yang kayak begitu. Tidak ada misi kemudian untuk menjadikan orang itu menjadi Islam. Tidak ada di Islam itu, nggak ada. Tapi kewajiban untuk berdakwah ada. Kewajiban untuk menyampaikan tentang Islam ada. Tapi sekedar menyampai sebagai pemberi peringatan. Bukan pemaksaan. Jadi tidak ada misi. Oh, seperti misalnya nih, kita buat aja kandangnya. Mau kosong, mau tidak, yang penting kandang dulu. Nanti terkait dengan dombanya gampang. Yang penting ada kandang dulu kita siapkan. Itu ada di agama seberang. Mereka membuat sebuah rumah ibadah, kemudian jemaatnya tidak ada. Itu soal belakangan. Kita cari dulu domba-domba tersesatnya. Nanti kita kemudian kita buat dulu kandangnya, domba-dombanya tersesatnya nanti kita cari. Islam tidak kayak begitu. Kenapa? Islam itu berat, syarat dengan hukum-hukum. Lawang Islam aja berat untuk melaksanakan itu, gimana orang yang setiap harinya nyaman di dalam beribadah? Hanya nyanyi sekali seminggu, mimpi masuk surga. Mau diajak masuk ke Islam, yang mana Islam itu diatur sedemikian rupa? Nggak mungkin.
Susah. Jadi yang mau masuk Islam itu adalah betul-betul yang menyadari ya tentang keberadaannya di muka bumi ini, menyembah kepada esensi pencipta alam semesta, bukan kepada utusan Tuhan pencipta alam semesta menyembah. Itulah bedanya antara kita. Jadi kembali kepada tema kita ya, bahwa di Islam itu tidak ada kemudian misi untuk mengislamkan orang lain. Orang yang sudah punya agama, silakan Anda beragama dengan cara-cara agama Anda. Jadi kalau ada undangan terkait dengan makan di hari rayanya mereka, ya janganlah. Lawang kita sudah diatur, kaidahnya jelas. Artinya kita ikut di perayaannya mereka. Sementara kan larangannya, barang siapa yang mengikuti ya satu prosesi agama atau perayaan sebuah kaum, maka dia bagian daripada kaum itu. Itu jelas kaidahnya di Islam. Demikian. Ustaz, maaf, saya menanggapi ini sedikit boleh? Halo, Bang MC, boleh saya sebentar sedikit aja ke Ustaz Zuma? Yes, silakan. Ya, Ustaz Zuma, kalau permasalahannya gini gimana? Perusahaan itu akan membagikan bonus akhir tahun. Nah, kebetulan pemilik perusahaan itu merayakan hari raya tersebut. Terus diundang pembagian bonus akhir tahun akan diberikan di rumah saya pada saat perayaan ini di tanggal 25 malamnya. Nah, gimana Bang? Ini kan berhubungan dengan pembagian bonus, tapi dia merayakan hari itu gitu loh. Itu gimana? Gimana sikap kita? Iya, jadi berarti dirangkaikan ya gitu. Iya, jadi jelas gini, pendangkalan akidah namanya. Bukankah Islam itu telah memberikan penggarisan yang jelas bahwa setan itu tidak akan menjerumuskan kamu sekaligus, tapi selangkah demi selangkah. Nah, sekarang tergantung ke kita nih. Kalau orangnya lebih mendahulukan tentang kemaslahatan hidupnya di dunia ketimbang di akhirat, pasti akan menerima itu. Lalu bagaimana dengan kaidah Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Hanya karena mau dikasih duit, ikut di perayaan, janganlah. Lawang Islam itu mati pun harus dipertaruhkan nyawa ini demi akidah. Ini demi duit. Paling juga 100.000 akidah dijual. Padahal orang itu sudah tahu bahwa di agama kita itu ada kaidahnya. Makanya kenapa ini selalu kita gaungkan, supaya sahabat-sahabat kita non-muslim yang belum paham, kedepannya akan paham. Oh, teman kita yang muslim ini ternyata punya aturan main di dalam agamanya, bukan dibuat-buat. Jadi jangan lagi, kalau masih ada juga yang melakukan itu, berarti sama hal yang pernah saya lakukan di kantor saya. Pimpinan saya langsung saya tegur. Karena sudah selalu seperti itu. Setiap bulan puasa selalu ngajak orang minum kopi. Anak-anak itu dikumpulin, diajak minum kopi. Tapi di luar bulan puasa nggak pernah. Pas giliran bulan puasa aja mereka orang-orang Islam ini yang notabene-nya ya pegawai, saya katakan pegawai lepas, yang diajak ngopi, makan siang. Dan mereka senang, mereka selalu bangga ketika sudah mengajak orang Islam itu batalin puasa. Bangga dia cerita di mana-mana. Akhirnya saya sampaikan kepada dia, Pak, tolong kalau mau traktir aja setahun lebih. Jangan hanya bulan puasa. Akhirnya ketahuan, oh ternyata dia misionaris. Sering juga dia itu berkhutbah di tempat ibadah mereka. Artinya orang kayak begini memang ada misinya. Nah, celakalah kita yang sudah tahu ada misi, tetap aja kita pergi. Ya. Saya rasa umat Islam punya kaidah. Allah yang punya rezeki, bukan bos. Kalau menghindari kemudian uang 1 juta demi untuk akidah, ya saya rasa Allah akan mendatangkan jauh lebih banyak daripada itu. Amin. Tidak begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Iya. Ya, baik. Ini Sama-sama. ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari live chat. Ini mungkin sudah dibahas tadi ya di awal, cuman ya bisa diulang. Mungkin saja ada juga pemirsa yang baru bergabung. Ini dari Umar bin Khattab. Mau tanya, apakah cuma Kristen aja yang merayakan tanggal 25 Desember? Kalau ada yang lain bisa dijelaskan. Silakan Gurunda. Ya, baik. Tanggal 25 Desember itu
ya sering kita utarakan bahwa itu bukanlah sebuah perayaan murni dari ajaran Kristen. Banyak golongan di luar Kristen yang merayakan itu. Banyak. Nah, apakah mereka masih merayakan saat sekarang? Ya, mungkin saja. Mereka menyatukan diri dalam perayaan 25 Desember itu. Ajaran politeisme, ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa, itu juga memperingati 25 Desember. Nah, bagaimana kemudian teman-teman Kristen sendiri, ada bahkan di antara tokoh-tokoh mereka yang mengharamkan itu. Dalam arti kata, mereka mengatakan bidat. Kenapa? Mereka sadar bahwa ajaran 25 Desember itu adalah ajaran paganisme. Mereka sadar itu. Bagaimana kemudian penyembahan dewa matahari terus meluas di seluruh kekaisaran pada masa itu. Dibawa daripada Aurelian di abad kedua, ya, Masehi. Nah, kemudian ajaran ini diadopsi dari ajaran-ajaran pagan sebelumnya. Lalu kemudian disadur masuk ke dalam pengajaran Kristen. Artinya pengajaran tentang 25 Desember itu juga diperingati oleh ajaran-ajaran di luar daripada Kristen yang masih menganut ajaran paganisme, penyembahan terhadap dewa-dewa. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Sehingga di dunia ini yang mayoritas adalah Kristen merayakan tanggal 25 Desember, kita sudah tidak bisa memisahkan ini antara ajaran yang di luar 25 ajaran Kristen dengan ajaran yang lain, karena yang kita lihat semua merayakan pada hari yang sama, tanggal yang sama, ajaran seperti itu. Artinya bahwa bukan hanya Kristen yang merayakan tanggal 25 Desember. Penyembahan terhadap Dewa Mitra itu diakui mereka adalah penyembah Dewa Matahari kuno yang lahir tanggal 25 Desember. Itu. Mereka juga masih ada sampai hari ini. Masih ada. Jejak-jejak ajaran seperti itu masih ada. Namun sentralnya kemudian adalah ketika beberapa di antara tokoh dari ajaran politeisme, Helenisme, Stoa itu masuk memeluk ajaran Kristen, maka penduduk kekaisaran Romawi itu berbondong-bondong meluk Kristen. Nah, ini bukan cuma saya yang mengatakan ini. Tokoh-tokoh daripada Kristen itu sendiri mengatakan itu, termasuk siapa? Pendeta Esra Soru. Termasuk. Dia katakan bahwa 25 Desember itu ajaran bidat. Itu. Ya, jadi bukan cuma Kristen yang memperingati itu. Demikian. Baik, terima kasih Gurunda. Kita juga sudah di penghujung acara ya. Jadi mungkin bisa kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini tentang tanggal 25 Desember ini memperingati hari apa. Mungkin sebagai penutup bisa dari sahabat yang tampil untuk menyampaikan, menyimpulkan diskusi tentang 25 Desember ini sebenarnya hari apa. Silakan satu-satu. Bagi yang ingin duluan dipersilakan sebelum kita menutup arena pada malam hari ini. Bang Dewa nih mungkin yang baru muncul lagi nih. Silakan Bang Dewa. Maaf tadi kepental tadi ya Dewa belum selesai bicara, tapi ya sudahlah. Tadinya mau dilanjut soal salam, terus soal yang lain juga gitu kan. Tadi sudah dijelaskan secara kupas tuntas sama Bang Juma, kita jangan sampai mengikuti mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kan, umatku akan mengikuti suatu kaum di mana itu sejengkal demi sejengkal, setahap demi setahap, akhirnya mereka terperangkap. Kan begitu itu. Makanya doa yang sering diucapkan sama Rasulullah itu setiap hari itu beliau mengucapkan, ya Allah, kalau memang itu kebenaran, nyatakan kepada kami dan bantu kami untuk mengikuti kebenaran itu. Dan kalaulah itu kebohongan, kebusukan, kebiadaban, nyatakan juga kepada kami, perlihatkan kepada kami semua agar kami bisa menghindari itu semua. Bantu kami. Nah, itu kan doa Rasulullah kan seperti itu. Nah, terus untuk mengenai soal Natal ini sebagai orang yang berakal sehat gitu kan, yang namanya Tuhan tidak mungkin yang namanya dilahirkan. Itu hal yang tidak mungkin. Yang namanya dilahirkan itu adalah sifat makhluk. Sifat makhluk.
Ada nggak sebelum ini di zaman para nabi manusia yang mengaku Tuhan? Ada ternyata. Siapa? Namrud. Namrud pernah mengaku sebagai Tuhan. Ketika Namrud menangkap Ibrahim dan Namrud berdiskusi dengan Ibrahim, meyakinkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Tapi alhamdulillah Ibrahim adalah salah satu nabi kita yang luar biasa cerdasnya. Disitulah timbul yang namanya diskusi. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku bisa menghidupkan orang yang mati dan bisa mematikan orang yang hidup. Namrud memanggil 2 pengawalnya. Pengawal, kemari kalian berdua. Begitu pengawalnya datang menghadap kepada Namrud, Namrud langsung menghunus pedangnya, dia tebas batang lehernya si pengawal yang satu. Lihat, aku bisa mematikan dan aku bisa menghidupkan. Yang satu aku matikan, yang satu aku biarkan hidup. Itu tandanya aku adalah Tuhan. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat. Dari timur, terbit dari timur, tergelincir di barat. Kata Nabi Ibrahim, andaikan kau benar Tuhan, tolong balikan itu. Terbitkan matahari di barat dan tenggelamkan di timur. Di situ Namrud tidak bisa berkata apa-apa. Nah, disinilah kita menguji ketuhanan itu berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran dan Bible. Mana yang paling lulus dalam ujian ini. Dan sebagai terakhir dari Dewa, yang namanya Tuhan tidak mungkin dilahirkan, Tuhan tidak mungkin melahirkan. Itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi yang lain ingin menyampaikan kesimpulan sebelum kita menutup dari malam hari ini. Mungkin Bang Handi, silakan. Atau Ahi Slayer, masih adakah Ahi Slayer? Satu kesimpulan kita di diskusi pada malam hari ini. Oke, baik. Kalau tidak ada, langsung saja ke Gurunda semua. Untuk penutup kita, Gurunda, sebelum mengakhiri The Arena pada malam hari ini. Silakan, Gurunda. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terkhusus pada generasi Muslim Islam ya, generasi Islam di luar sana. Al-Quran sudah menggariskan kepada kita. Tidak boleh kita kemudian mengucapkan selamat. Kenapa? Itu justru mengukuhkan kesesatan saudara-saudara kita. Sementara tujuan kita adalah agar mereka mendapatkan hidayah. Jangan kemudian orang yang sudah tenggelam, kita tenggelamkan lebih dalam lagi. Berhenti untuk mengucapkan itu. Kenapa? Al-Quran melarang. Kedua, kitab yang mereka pegang juga melarang. Apa buktinya? Silakan buka Yeremia 10, ayat 1, nomor 1 sampai nomor 4. Dengarlah firman yang telah Yod-He-Vav-He sampaikan kepadamu, wahai keluarga Israel atau Bani Israel. Nomor 2, beginilah ya, ketika Yod-He-Vav-He atau Hasem berfirman, janganlah kamu mempelajari kelakuan bangsa-bangsa dan janganlah gentar akan tanda-tanda di langit sekalipun bangsa-bangsa digentarkan olehnya. Maksudnya jangan kamu mengikuti kelakuan bangsa-bangsa di luar daripada Bani Israel. Nomor 3, sebab kebiasaan bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Karena seseorang telah kemudian melakukan pemotongan dengan kapak sebatang pohon dari hutan sebagai karya pahatan tangan mereka. Lalu kemudian di nomor selanjutnya, nomor 4, mereka menghiasi ya pahatan tadi dengan perak dan emas, mereka menguatkannya dengan paku dan palu sehingga dia tidak goyah. Larangannya kemudian adalah jangan kamu mengikuti kesia-siaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Ini adalah larangan bagi orang-orang yang memegang teguh terhadap terjemah daripada Septuaginta. Jadi kalau mereka yang memegang perjanjian lama aja dilarang untuk melakukan hal yang dilakukan oleh paganisme, kenapa kemudian kita umat Islam ini yang kok cenderung justru mau melakukan itu? Di mana itu justru mengukuhkan kekufuran sahabat-sahabat kita.
Bukankah tugas kita menyampaikan kebenaran? Mengajak mereka kemudian mengenal Allah, mengenal Al-Quran, mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Tapi dengan cara kita lebih mengukuhkan kemudian iman mereka, dengan cara kita mengucapkan selamat terhadap Tuhan mereka, itu artinya bahwa kita meninggalkan Quran. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya katakan, sesama teman-teman Kristen saja mereka saling membidatkan satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Dalam hal apa? Dalam hal Natal, dalam hal tanggal 25 Desember. Mereka aja saling mengkafir-kafirkan. Mereka saling membidat-bidatkan antara satu sama lain. Mereka banyak literasi, mereka banyak tokoh, mereka banyak ahli kitab yang kemudian menelaah, mengkritisi, mengkaji dan menyajikan kepada khalayak banyak tentang Natal itu tidak ada di dalam ajaran Yesus. Terus kenapa kemudian umat Islam yang ini yang memahami tentang tauhid tiada Tuhan selain Allah, lalu kemudian dengan bangganya mengucapkan itu? Padahal datanya sudah jelas dalam Al-Quran. Walladzina la yashhadu zurah. La yashhaduna zurah. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Lalu dikatakan di dalam Al-Quran juga, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Tentu kita tidak mau. Hanya gara-gara melakukan satu perbuatan sia-sia yang tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, berakibat fatal kita akan disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Jangan. Tinggalkan kesia-siaan itu. Silakan melakukan hubungan kepada teman Kristen, kepada non-Muslim dengan cara-cara yang baik. Jangan justru memperosotkan mereka ke jurang yang amat dalam. Jangan. Kita sudah mengajarkan la ilaha illallah. Mimbar-mimbar, masjid-masjid telah menyampaikan kepada mereka melalui menara masjid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kemudian kita nodai dengan mengucapkan ucapan yang sia-sia kepada sahabat-sahabat Kristen. Jangan. Tinggalkan kesia-siaan itu. Katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Kalau bisa Anda terjun sebagai kristolog, sampaikan kepada mereka bahwa yang kalian sembah itu berkata di dalam Al-Quran, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Tuh manusia yang kalian sembah menyeru di dalam kitab Al-Quran, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Sampaikan itu kalau mau terjun sebagai kristolog. Jangan kemudian ikut terlibat. Selamat atas lahirnya Tuhan di kota Daud. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Tanggal 25 Desember bukanlah tanggal kelahiran Yesus Kristus. Akan tetapi tanggal 25 Desember itu akan kita peringati sebagai Hari Maulid Nasional. Demikian dari saya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Gurunda Zuma. Oke, tadi juga di live chat banyak yang bertanya ya tentang hari mualaf nanti yang di Makassar tanggal 25 Desember. Insya Allah nanti Gurunda Zuma akan live di YouTube channel Zulkifli M. Abbas. Jadi para pemirsa bisa menyaksikan langsung di sana secara live acara pada tanggal 25 Desember nanti. Jadi dengan berakhirnya tadi penyampaian dari Gurunda Zulkifli Abbas, berakhir pula ada arena pada hari ini. Semoga diskusi pada malam hari ini bisa menambah ilmu, bisa semakin menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya mewakili teman-teman dari Makassar Mualaf Center yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya, kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir acara. Kita akan berjumpa lagi di pekan depan, tentunya tetap di acara The Arena. Saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.